Aku datang ke acara ulang tahun mertua dengan basah kuyup karena mobil BMW-ku diambil mertua. Tapi aku malah diusir dan dihina bau comberan. Kubuat semua tamu bungkam saat kuungkap ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senja itu, langit Jakarta menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menumpuk di ufuk barat, menjanjikan hujan yang tak akan ringan. Di dalam home office-ku yang minimalis, jari-jariku masih menari lincah di atas keyboard, menyempurnakan presentasi 3D untuk klien premium sebuah apartemen Kuningan. Karya ini adalah gebrakan terbesarku dalam 6 bulan terakhir, dan approval-nya bisa membuka pintu proyek-proyek bernilai miliaran. Dan di sini, kita gunakan sustainable material untuk memberikan kesan hangat namun tetap. Bisikku pada diri sendiri, fokus total. Dering telepon dari meja samping memecah konsentrasi. Layar menyala dengan foto Mas Hasbi tersenyum. Foto yang diambil di Bali, sebelum pernikahan, saat matanya masih memandangku dengan keyakinan penuh. Sekarang, senyum di foto itu terasa seperti nostalgia. Aku menghela napas, menjawab dengan speaker. Ya, Mas. Sayang, suaranya terdengar datar, tapi ada getar kecemasan di baliknya yang langsung kukenali. Suara yang sama yang selalu muncul saat berurusan dengan keluarganya. Kamu di mana? Di rumah, lagi finishing presentasi. Kenapa suaranya gitu? Dia terdiam sejenak. Dan di latar belakang, aku bisa mendengar suara gelas berdenting dan obrolan ramai. Dia sudah di villa orang tuanya. Jauh lebih awal dari rencana. Ingat, besok kan ulang tahun Mama. Tentu saja ingat. Hadiahnya sudah siap. Aku juga sudah pesan tumpeng seperti pesanan Mama. Jawabku, mata masih tertuju pada render yang loading. Iya, bagus. Itu. Dia terhenti. Lalu suaranya menjadi bisikan parau. Mama mau pinjam BMW Mu. Sekarang. Jari-jariku berhenti di atas keyboard. Dingin yang tiba-tiba merambat dari ujung kaki ke ubun-ubun. Sekarang? Untuk apa? Bukannya acaranya besok siang. Katanya, untuk menjemput Tante Rini dari bandara. Penerbangan malam ini dari Singapura. Mobil Papa lagi diservis. Dan mobil mereka yang lain, katanya kurang pantas. Kurang pantas? Tanyaku, mencoba menahan nada tinggi yang hendak meledak. Mobil mereka Range Rover dan Alphard, Mas. BMW-ku ini cuma seri 3. Mana mungkin kurang pantas? Kamu tahu bagaimana Mama? Desis Hasbi, terdengar semakin tertekan. Dia bilang, Tante Rini itu koleganya Papa dulu. Orangnya suka nilai-nilai kesederhanaan yang elegan. Katanya BMW Mu itu cocok. Lebih low profile tapi berkelas. Ini demi gengsi keluarga, Din. Cuma dipinjam semalam. Besok pagi pasti sudah kembali. Aku yang antar ke villa. Alasan itu terdengar dibuat-buat. Aku tahu pola ini. Ini bukan tentang menjemput siapa-siapa. Ini tentang memiliki prop yang tepat untuk pamer di depan tamu-tamu besok. Kata, hadiah dari kamu. Lagi, ya? Tanyaku, suaraku datar, kecewa. Dia diam. Jawaban yang paling menyakitkan. Aku butuh mobil itu besok pagi, Hasbi. Aku ada meeting dengan klien di Sudirman sebelum ke villa. Jaraknya jauh. Aku bisa carikan taksi untukmu, atau kamu pakai mobil yang satunya. Katanya cepat. Maksudnya, Honda Brio tahun tua yang kami beli second sebagai mobil kedua. Mobil yang AC-nya sudah tidak dingin dan suara mesinnya seperti akan pecah. Meetingku dengan direktur properti ternama, Mas. Datang naik Brio yang asapnya itu. Din, tolong. Jangan buat aku susah di depan keluarga. Cuma sekali ini. Aku janji, setelah ini aku akan bicara pada Mama. Aku akan atur semuanya. Janji. Kata itu sudah kehilangan maknanya. Sudah berapa kali dia berjanji untuk bersikap tegas? Untuk mengakui bahwa mobil, rumah, bahkan gelang emas yang selalu dipamerkan ibunya sebagai hadiah dari Hasbi adalah hasil kerjaku?
Hatiku terasa sesak. Melihat ke layar komputer, presentasi yang hampir selesai itu adalah simbol kemandirianku. Tapi di luar, dunia menuntutku untuk terus mengalah. Hujan akan turun lebat nanti, bisikku, hampir seperti doa. Kuncinya ada di meja, ya? Aku sudah bilang pada supir papa untuk mengambilnya. Kamu baik sekali, sayang. Mama pasti senang. Sambungan terputus sebelum aku bisa berkata lain. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap. Kemudian, pandanganku beralih ke kunci mobil dengan gantungan kecil berbentuk cetakan biru, simbol keberhasilanku meraih award desain pertama kali, yang tergeletak di meja dekat pintu. Detik-detik kemudian, bunyi klakson pendek terdengar di depan pagar. Aku berjalan ke jendela. Supir tua keluarga mertuaku, Pak Joko, berdiri dengan payung, menunggu dengan ekspresi datar. Aku ambil kunci itu. Berat sekali di tanganku. Hati-hati, Pak, kataku saat menyerahkannya. Suaraku hampa. Dijaga baik-baik, Bu Dinda. Balasnya, mungkin melihat raut wajahku. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia juga hanya karyawan. Aku melihat dari balik jendela saat BMW berwarna abu-abu peraknya yang selalu kupel dengan hati-hati itu menyusup keluar dari garasi, dikemudikan oleh orang lain, menghilang di tikungan jalan yang mulai dihujani rintik-rintik air pertama. Hujan memang datang. Bukan hanya dari langit. Perasaan hampa itu berganti dengan kepedihan. Aku kembali ke meja kerja, mencoba fokus pada presentasi. Tapi kata-kata di slide tidak lagi bermakna. Yang ada hanyalah bisikan dalam kepalaku. Besok, di pesta itu, dia akan pamerkan mobil itu. Dia akan berbisik pada tetangganya. Hadiah Hasbi, loh, anak saya memang penyayang. Dan Hasbi, dia akan tersenyum tipis, membiarkan kebohongan itu mengakar. Butiran hujan mulai menepuk kaca jendela lebih kencang. Aku mematikan komputer. Ruangan yang tadinya terang oleh cahaya monitor, kini hanya diterangi lampu meja temaram. Dalam kesendirian itu, untuk pertama kalinya hari ini, sebuah pertanyaan besar menggelayut. Sampai kapan aku akan membiarkan ini? Sampai kapan harga diriku harus dibasahi hujan dan dikubur demi kepalsuan mereka? Namun, besok adalah hari ibu mertuaku. Sosok yang kekuasaannya seperti jaring laba-laba, halus namun kuat, menjerat semua orang di sekitarnya. Mungkin, pikirku dengan lelah, sekali ini lagi. Seperti biasa. Aku belum tahu bahwa langkah pertama karma bagi mereka, dan kekuatan bagiku, justru dimulai dari keputusan mereka untuk mengambil satu hal yang paling kuhargai malam ini. Dan alam, dengan hujan lebatnya, akan menjadi saksi sekaligus alat dari perubahan yang tak terelakkan. Hujan tidak lagi gerimis. Ia telah berubah menjadi deras yang menggila, mengetuk atap dan jendela rumah dengan amarah. Aku, Dinda, menatap layar ponsel yang sama-sama basah oleh keringat dingin di telapak tangan. 40 menit. Sudah 40 menit aku memencet tombol order pada 3 aplikasi taksi online berbeda, dan hanya satu yang merespons, sebelum akhirnya membatalkan karena lokasi tidak terjangkau. Rupanya, genangan air sudah mulai memblokir jalanan di kompleks perumahanku. Pukul 18.45. Acara pesta ulang tahun makan malam Bu Marni dimulai pukul 19. Aturan tidak tertulisnya. Terlambat berarti tidak menghormati. Aku bisa membayangkan alisnya yang tertata rapi akan melengkung sinis, dan komentarnya yang pedas. Anak muda zaman sekarang tidak bisa mengatur waktu. Tidak ada pilihan lain. Gumamku pada diri sendiri, suara teredam oleh gemuruh hujan. Aku mengambil keputusan nekat. Aku akan berjalan kaki menuju jalan raya utama, sekitar 800 meter dari sini, dan berharap bisa mendapatkan taksi biasa. Kubungkus hadiah untuk Bu Marni, sebuah syal sutra bermotif etnik yang kusulam sendiri selama sebulan, dengan plastik berlapis-lapis. Kuganti gaun chiffon sederhana yang sudah kupersiapkan dengan celana jeans dan kaos katun, lalu mengenakan jaket denim. Lebih praktis untuk bertarung dengan hujan, pikirku. Nanti di villa, aku bisa ganti di kamar mandi tamu. Dengan payung yang nyaris tak berguna di tengah angin kencang, aku melangkah keluar. Dinginnya langsung menerjang. Genangan air sudah setinggi mata kaki di jalanan. Aku berjalan pelan, menghindari kubangan yang lebih dalam, tetapi itu sia-sia.
Sebuah mobil SUV melintas dengan kencang, menyiramkan tembok air kotor ke seluruh tubuhku. Aku terkesiap. Rasa basah yang menusuk dan bau anyir lumpur serta bensin langsung memelukku erat. Sudah basah, jadi terus saja, bisikku, memberanikan diri. Perjalanan 800 meter itu terasa seperti maraton. Payungku terbalik oleh angin. Rambut yang tadi sudah kusisir rapi kini melekat basah di pipi dan leher. Sepatu sneakerku sudah penuh air, mengeluarkan suara ceklek-ceklek yang memalukan. Saat aku hampir mencapai jalan raya, harapanku pupus. Jalannya macet total, lampu merah menyala di mana-mana, dan tak satu pun taksi kosong. Bahkan ojek online pun tak ada. Pilihan berikutnya, berjalan kaki sisa perjalanan. Villa keluarga Marni terletak di kawasan elit yang naik, sekitar 1,2 kilometer dari sini. Jarak yang biasanya bisa ditempuh dengan mobil dalam 5 menit, kini bagai perjalanan lintas alam. Aku bisa, kataku pada diri sendiri, mengutip mantra penyemangat yang biasa kugunakan saat deadline pekerjaan menekan. Tapi kali ini, yang menekan adalah rasa rendah diri yang dipaksakan oleh keadaan. Aku mulai mendaki jalan menanjak menuju villa. Hujan tak juga reda. Di tengah perjalanan, aku harus melewati sebuah selokan pembuangan yang meluap karena tersumbat sampah. Airnya berwarna coklat kehitaman dan mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Tidak ada jalan memutar. Dengan gigitan bibir, aku mengangkat tinggi-tinggi celanaku dan menerobos genangan najis itu. Rasa jijik yang mendalam membuat perutku mual. Air kotor itu merendam celanaku hingga di atas lutut. Aku merasa kotor, terhina, dan sangat kesepian. Di puncak tanjakan, villa keluarga Marni berdiri megah. Penerangan taman yang dramatis menerpa hujan, membuatnya tampak seperti istana dalam kabut. Dari kejauhan, aku bisa melihat bayangan orang-orang bergerak di balik jendela kaca tinggi, dengan pakaian-pakaian indah dan gelas kristal di tangan. Dan di depan pintu, parkir dengan anggun, adalah BMW-ku. Mobilku. Dicuci bersih, mungkin, berkilau di bawah lampu sorot, menjadi bagian dari pameran kekayaan mereka. Saat itulah, ponsel di saku jaketku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Hasbi. "Di mana, Din? Tamu-tamu sudah pada datang." Mama nanya. Dia tidak menanyakan kabarku. Tidak menanyakan apakah aku kesulitan mencari transportasi. Hanya, Mama nanya. Api kecil kemarahan mulai menyala, menghangatkan tubuhku yang menggigil. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meleleh, bercampur dengan air hujan di pipi. Bukan lagi air mata sedih, tetapi air mata kehancuran harga diri. Dengan langkah terakhir yang berat, tubuhku basah kuyup, berbau campuran lumpur dan comberan. Aku mendekati pintu utama villa. Musik jazz yang lembut mulai terdengar. Aku bisa melihat Bu Marni tertawa, memamerkan gelangnya pada seorang tamu. Mas Hasbi berdiri di sampingnya, tersenyum kaku. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang masih tersisa. Tanganku yang gemetar karena dingin dan emosi diangkat, lalu mengetuk daun pintu kaca besar itu. Tuk, tuk, tuk. Suaranya tenggelam dalam gemuruh hujan dan musik. Seorang pelayan membuka pintu. Matanya membelalak melihat penampilanku. "Ya? Bisa saya bantu?" tanyanya, dengan nada sedikit menjauh. Aku Dinda. Menantu Bu Marni," kataku, suaraku serak. Pelayan itu ragu, lalu melihat ke Arik. Beberapa tamu di dekat pintu sudah mulai menoleh. Aku melihat ekspresi mereka berubah dari penasaran menjadi jijik, lalu menjadi geli. Dan kemudian, dari kerumunan itu, muncul sosoknya. Ibu Marni. Dengan gaun sil kebaya warna emas, rambut disanggul rapi, perhiasan berlian berkilau di leher dan telinganya. Senyum ramah di wajahnya untuk tamu langsung luruh saat matanya menatapku. Dari ujung rambut yang meneteskan air kotor, hingga sepatuku yang penuh lumpur. Lalu, terdengar suaranya, yang sengaja dikeraskan agar seluruh ruang tamu yang penuh dengan orang-orang penting itu mendengar. "Dinda? Astaga! Kenapa kamu seperti gelandangan? Dinda? Astaga! Kenapa kamu seperti gelandangan?" Suara Bu Marni itu, tajam dan penuh dramatisasi,
memotong musik jazz lembut bak pisau. Semua percakapan berhenti. Segera, sekitar 30 pasang mata tertuju ke arahku. Aku, Dinda, berdiri di ambang pintu, meneteskan genangan air kotor di lantai marmer mengilat yang baru saja dipel. Aku bukan lagi seorang profesional di bidangnya, bukan lagi istri dari putra mereka. Di mata mereka, aku adalah gangguan. Seonggok sampah basah yang tersesat masuk ke dalam galeri seni. Bau, apa ini? Comberan. Bu Marni melanjutkan, tangannya dengan gerakan teatrikal menutup hidung. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis yang hanya kulihat saat dia merasa paling berkuasa. Masak datang ke pesta ulang tahun ibumu sendiri seperti pengemis yang kehujanan? Tidak ada rasa hormat sama sekali. Setiap kata adalah cambuk. Aku merasa kulitku perih terbakar malu, meski tubuhku menggigil kedinginan. Mataku berputar cepat, mencari satu wajah, wajah Hasbi. Dan kutemukan dia. Dia berdiri di balik bahu ibunya, persis seperti yang kubayangkan. Wajahnya pucat, bibirnya terkunci rapat. Tatapannya takut, bingung, dan menghindar. Dia melihat ke arahku, lalu segera menunduk, memeriksa sesuatu di gelas anggurnya seolah-olah itu adalah benda paling menarik di dunia. Pengkhianatan yang bisu itu lebih menghancurkan daripada teriakan ibunya. Seorang pelayan buru-buru mendekat dengan serbet, tapi Bu Marni menghentikannya dengan gelengan kepala halus. Tunggu, biarkan dia di sana. Jangan kotori lantainya lebih jauh. Ucapannya ditujukan padaku, tapi volumenya tetap keras untuk dinikmati audiens. Tamu-tamu mulai berbisik. Aku mengenali beberapa wajah. Istri direktur bank tempat ayah mertuaku berbisnis, keluarga konglomerat saingan, beberapa artis sinetron yang adalah teman golf Bu Marni. Ekspresi mereka campur aduk. Ada yang kasihan, sangat sedikit. Ada yang jijik. Dan yang paling banyak, hiburan. Aku adalah tontonan yang tidak terduga, selingan yang jauh lebih menarik dari canape salmon atau musik jazz. Ibu Marni, ini menantumu? Tanya seorang wanita dengan gaun merah menyala, dengan nada pura-pura tak percaya. Yang katanya, desainer itu. Kata, desainer, diucapkan dengan sedikit penekanan, membuatnya terdengar seperti lelucon. Iya, Sylvie. Maafkan kamu lihat pemandangan tidak sedap ini, jawab Bu Marni, menghela napas panjang yang dibuat-buat. Sudah sering saya nasihati tentang sopan santun, tapi anak muda zaman sekarang, keras kepala. Seorang bibi, adik dari almarhum ayah mertuaku, yang selalu memandangku sebelah mata karena latar belakang keluargaku yang biasa-biasa saja, menyeringai. Mungkin mobilnya mogok lagi, ya? Yang Suzuki tua itu, ujarnya, memancing tawa kecil dari sekelilingnya. Mereka semua mengira mobilku adalah Suzuki Swift tua pemberian orang tuaku. Mereka tak pernah tahu tentang BMW itu, karena narasinya selalu dikendalikan Bu Marni. Rasa malu itu mulai berubah. Perlahan, seperti aliran lava yang mulai bergerak dari dalam perutku. Dingin di tubuhku seolah-olah terkikis, digantikan oleh sensasi panas yang menjalar. Aku melihat sekeliling. Aku melihat hiasan bunga segar yang mahal. Aku melihat makanan berlimpah yang mungkin tak akan habis. Aku melihat kilau perhiasan dan arloji. Dan aku melihat, di antara jendela, BMW-ku yang bersih dan berkilau, diparkir di posisi paling terlihat. Lalu, pandanganku kembali ke Hasbi. Dia sekarang menatapku. Di matanya ada permohonan. Tolong, jangan buat keributan. Nanti saja. Maafkan aku. Permohonan itu, yang dulu selalu meluluhkan hatiku, kali ini seperti bensin yang ditumpahkan ke bara. Api kecil kemarahan yang tadi menyala, kini menyembur. Bu Marni mengambil langkah mendekat, masih menjaga jarak aman dari genangan air di sekelilingku. Dinda, sayang, lihat keadaanmu. Kamu bau dan kotor. Kamu mempermalukan keluarga. Lebih baik, dia menurunkan suaranya, tapi masih cukup keras untuk didengar orang terdekat. Kamu pulang saja. Ganti baju, bersihkan diri. Nanti kalau sudah layak, kamu boleh kembali. Diusir. Diusir dari pesta ulang tahun keluarga sendiri, di depan semua orang penting dalam kehidupan sosial mereka. Air mataku sudah kering. Yang tersisa di pipi hanyalah air hujan dan cipratan lumpur.
Aku menarik napas dalam-dalam. Bau parfum mahal, aroma makanan, dan bau tubuhku yang anyir bercampur menjadi satu. Ibu menyuruhku pulang, suaraku keluar. Lebih lantang dari yang kukira. Lebih tenang juga dari yang kubayangkan. Getaran emosi itu justru membuat nadaku datar, jelas, memotong ruangan. Semua bicara berhenti lagi. Mereka terkejut aku berbicara. Mereka mengharapkanku menangis, berlari, atau merengek minta maaf. Bu Marni terkesiap, matanya menyipit. Lihat, kamu tidak terima dinasihati lagi? Ini untuk kebaikanmu. Lihat dirimu. Ibu bilang aku bau comberan. Tanyaku, memastikan setiap kata terdengar. Sudah jelas. Semua orang di sini bisa menciumnya. Serunya, melambai-lambai tangannya. Aku mengangguk perlahan. Lalu, aku tidak lagi memandang Bu Marni. Aku memindahkan tatapanku ke sekeliling ruangan, menyapu setiap wajah yang penuh dengan keingintahuan yang jahat dan penghakiman yang cepat. Ibu benar, kataku. Suaraku menguat, memenuhi sudut ruangan. Aku bau comberan. Karena aku berjalan kaki hampir 2 kilometer di tengah hujan lebat ini. Karena aku terjebak banjir dan terpaksa menerobos selokan yang meluap. Desahan simpati palsu terdengar. Seorang ibu parubaya menggeleng-geleng. Dan kenapa aku berjalan? Aku jeda, membuat ketegangan. Semua mata tertuju padaku, termasuk Hasbi yang kini berdiri tegak, wajahnya panik. Karena mobil yang biasa kugunakan, mobilku, tidak bisa kupakai. Aku mengangkat tangan, jari telunjukku menunjuk lurus ke arah jendela besar di samping pintu, di mana BMW berwarna abu-abu metalik itu bersinar di bawah lampu taman. Mobil itu, BMW seri 3 yang parkir di sana. Itu adalah mobil saya. Gas. Bisikan menjadi gemuruh. Bu Marni mendesis. Dinda, jangan mengarang. Itu mobil saya. Ulangku, lebih keras. Yang kubeli dengan uang hasil kerjaku sendiri. Bukan hadiah. Bukan pemberian. Tapi hari ini, mobil saya itu dipinjam oleh ibu. Aku menatapnya langsung. Untuk apa, Bu? Untuk menjemput tante Rini? Atau, aku menoleh ke arah tamu-tamu. Untuk ibu pamerkan di depan semua tamu, sambil berbisik bahwa itu adalah hadiah dari Mas Hasbi untuk ulang tahun ibu. Keheningan yang jatuh kali ini berbeda. Bukan keheningan karena terkejut melihat orang kotor, tapi keheningan karena skandal yang mulai menguap. Wajah Bu Marni yang tadi merah karena marah, kini berangsur memucat. Bibirnya bergetar, mencoba mencari kata. Itu tidak benar. Hasbi. Dia membelot, mencari penyelamat. Semua kepala, seperti diarahkan oleh konduktor tak terlihat, berputar ke arah Hasbi. Putra satu-satunya. Kebanggaannya. Dan disitulah, bab 3 mencapai klimaksnya. Saat semua tekanan, penghinaan, dan kepalsuan itu memuncak, berpusat pada satu orang yang seharusnya menjadi tembok pelindungku. Mas Hasbi. Suaraku pecah, tidak lagi datar. Ada getaran sakit di dalamnya. Tolong katakan pada semua orang di sini. Yang benar. Mobil BMW di luar itu. Siapa yang membelinya? Waktu seolah melambat. Aku melihat keringat di pelipis Hasbi. Aku melihat tangan istrinya yang lain, ibunya, sedang mencengkeram lengan baju putranya dengan kuku yang dicat sempurna. Aku melihat tamu-tamu yang mata mereka berbinar, menyadari mereka sedang menyaksikan drama nyata yang jauh lebih menarik dari sinetron manapun. Hasbi membuka mulutnya. Tutup. Buka lagi. Lalu, suara kecil, parau, penuh beban, akhirnya keluar. Itu, mobil Dinda. 3 kata itu. Itu mobil Dinda. Mereka menggantung di udara, lalu jatuh, menghancurkan panggung kepalsuan Bu Marni berkeping-keping. Dan sebelum kekacauan itu sepenuhnya meledak, sebelum Bu Marni bisa membantah, sebelum tamu-tamu mulai bergumam keras, aku sudah mengambil langkah terakhirku di bab ini. Aku merogoh saku jaket denimku yang basah, mengeluarkan ponselku yang terbungkus plastik. Dengan jari yang dingin namun stabil, aku membukanya. Ini, kataku, suaraku kembali menguasai ruangan, adalah bukti transaksi terakhir pelunasan mobil itu. Dari rekening bank atas nama Dinda Sari.
Aku mengulurkannya ke arah wanita dengan gaun merah, Sylvie, yang paling gemar gosip. Dia, dengan mata berbinar, mengambilnya. Aku tidak perlu berkata-kata lagi. Bukti itu telah berbicara. Aku memungut bungkusan hadiah syal sutra yang terjatuh di dekat kakiku. Plastiknya sudah kotor. Dengan sisa martabat yang kupaksakan untuk tetap tegap, aku melemparkannya dengan lembut ke arah sofa terdekat. "Selamat ulang tahun, Bu Marni," kataku. Suaraku tiba-tiba sangat lelah. "Maafkan aku, telah mengotori pesta ibu dengan kenyataan." Lalu, aku berbalik. Membelakangi kerumunan yang kini dilanda kehebohan bisu, meninggalkan genangan air dan lumpur, serta sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap, yang akan menghantui pesta ulang tahun itu selamanya. Langkah kakiku yang meninggalkan villa, menuju gelap dan hujan, namun dengan kepala yang untuk pertama kalinya dalam hubungan ini, tegak menghadap badai. Keheningan itu hanya bertahan beberapa detik, sepersekian waktu yang dibutuhkan otak para tamu untuk mencerna bom yang baru saja meledak. Kemudian, ruangan itu pecah menjadi gemuruh suara yang tak lagi bisa disebut bisikan. "Apa? BMW itu milik menantunya," Bu Marni bilang, "hadiah dari Hasbi. Jadi selama ini, dia pamer mobil pinjaman. Memalukan sekali." Wajah Bu Marni berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat seperti lilin. Dia berdiri terpaku, mulutnya terbuka sedikit, seperti ikan yang kehabisan oksigen di akuarium mewahnya sendiri. Tatapannya kosong, tertuju pada Hasbi yang kini menunduk begitu dalam, seolah ingin lantai marmer yang mahal itu menelannya bulat-bulan. Tapi, bukan Bu Marni yang pertama kali membuka mulut lagi. Justru sang penyelamat datang dari arah yang tak terduga. "Ah, sudahlah. Mungkin hanya salah paham." Suara itu berasal dari Tante Rini, yang konon katanya baru dijemput dengan mobilku. Wanita dengan potongan bob sempurna dan mutiara di lehernya itu tersenyum mencoba mendamaikan, tapi matanya berbinar-binar menikmati kekacauan. Yang penting niat baik Bu Marni merayakan ulang tahun. Dinda juga seharusnya tidak perlu membesar-besarkan di depan tamu. Kalimat itu seperti memberi sinyal bagi sekutu-sekutu Bu Marni yang lain untuk membentuk pertahanan. Bibi dari pihak ayah, yang tadi menyindirku tentang Suzuki tua, langsung menyambar. "Iya betul. Salah sendiri kalau mau dipinjamin mobil, malah ngambek. Harusnya merasa terhormat bisa memberi ke keluarga." Hardiknya, menudingku dengan gelas anggurnya. "Lihat kamu, datang seperti sampah, mengacaukan pesta yang sudah direncanakan matang." "Mungkin dia sengaja, Bei," sela seorang wanita muda, keponakan Bu Marni yang pernah kutolak bantuannya mendesain kafe karena konsepnya menjiplak. Dengarkan nada suaranya tadi. Penuh kebencian. Mungkin iri karena perhatian keluarga lebih ke Tante Marni. Serangan itu datang bertubi-tubi, mengalihkan narasi dari kebohongan Bu Marni menjadi kesalahan dan sikapku yang buruk. Itulah pola mereka. Saat kebenaran mengancam, serang pembawa kebenaran itu. Seorang pria parubaya, rekan bisnis Pak Marni, menyeringai. "Sudah biasa, Wan. Orang-orang dengan latar belakang biasa seperti itu, begitu dapat sedikit keberhasilan, langsung besar kepala. Tidak tahu terima kasih. Lupa daratan." Kata latar belakang biasa diucapkan dengan penekanan menghina. Mereka tahu orang tuaku hanya guru dan pensiunan PNS. Itu selalu menjadi senjata mereka. Aku masih berdiri di tempat yang sama, basah dan kedinginan, tapi kini tubuhku tidak lagi menggigil karena dingin, tapi karena gelombang amarah yang nyaris tak terbendung. Aku melihat sekeliling. Ekspresi mereka bercampur. Ada yang masih terkejut dan memandangku dengan simpati, sangat sedikit. Ada yang bingung. Tapi sebagian besar, terutama inner circle Bu Marni, sudah mengerutkan kening. Matanya menyeratkan bahwa akulah pengacau pesta yang tidak tahu diri. "Cukup." Suara berat Pak Marni, ayah mertuaku, akhirnya terdengar. Dia berjalan dari sudut ruangan, wajahnya berkerut marah. Semua terdiam. Selama ini, Pak Marni jarang ikut campur dalam drama istrinya. Tapi kali ini, raut wajahnya menunjukkan ini sudah melampaui batas. Dia tidak melihatku. Dia menatap istrinya. "Marni, apa maksud semua ini? Mobil itu,
Benar milik Dinda. Bu Marni tercekat. Dia mencari-cari kata. Ada salah pengertian. Sayang. Aku pikir itu hadiah dari Hasbi untukku. Dan Dinda baik hati meminjamkan. Alurnya berbelit, tidak meyakinkan. Bukan, teriak Hasbi tiba-tiba. Suaranya meledak, penuh tekanan yang selama ini terpendam. Semua terkejut, termasuk aku. Dia mendongak, wajahnya basah oleh keringat dan mungkin air mata. Bukan salah paham, Ma. Aku sudah bilang berkali-kali, mobil itu Dinda yang beli. Tapi ibu tetap maksa untuk bilang itu hadiah dariku. Ibu yang suruh aku bohong. Hasbi, diam kau, jerit Bu Marni, malu dan marah bercampur. Tapi kerusakan sudah terjadi. Pengakuan Hasbi, meski terlambat, adalah paku terakhir di peti mati kredibilitas ibunya di depan tamu-tamunya. Wanita bernama Sylvie, yang masih memegang ponselku dengan bukti transfer, akhirnya berbicara dengan nada manis yang penuh racun. Wah, Bu Marni, berarti selama ini kami sekeluarga dibohongi, ya? Saya ingat waktu arisan bulan lalu, ibu bilang Hasbi yang kasih mobil, sebagai balas budi karena ibu yang bantu bayar DP-nya. Dia tersenyum tipis. Ternyata, ceritanya beda. Itu adalah pukulan telak. Tamu-tamu lain mulai mengangguk-angguk, mengingat-ingat pameran Bu Marni lainnya. Gelang emas, tas branded, yang selalu disebut hadiah sayang dari Hasbi. Keraguan mulai terpancar di mata mereka. Jika satu kebohongan terbongkar, kebohongan lain ikut dipertanyakan. Aku menarik napas. Suasana sudah berubah. Sekarang ada dua faksi, yang mulai memandang Bu Marni dengan sinis, dan yang masih membelanya dengan menyerangku. Tetap saja, bibi yang tadi bersikeras. Dinda tidak pantas mempermalukan ibu mertuanya seperti ini di depan umum. Urusan keluarga harusnya diselesaikan di dalam keluarga. Dia sengaja datang berantakan seperti ini biar jadi pusat perhatian. Lihat, semua mata sekarang tertuju padanya, si korban. Kata, si korban, diucapkan dengan sarkasme pedas. Di tengah pusaran itu, aku merasa lelah. Sangat lelah. Tapi aku tahu, jika aku pergi sekarang, narasi akan sepenuhnya beralih. Dinda yang emosional, Dinda yang tidak bisa diatur, Dinda yang merusak pesta. Aku memandang langsung ke mata bibi itu. Bibi bilang aku sengaja? Apakah bibi pikir aku senang berjalan kaki 2 kilometer, menerobos banjir dan comberan, hanya untuk jadi pusat perhatian? Tanyaku, suaraku datar namun memotong. Aku datang karena ini pesta ulang tahun ibu mertuaku. Aku datang dengan hadiah. Tapi mobil yang kubeli dengan susah payah, diambil tanpa bertanya baik-baik, demi dipamerkan sebagai kebohongan. Dan saat aku tiba dengan konsekuensi dari pengambilan itu, yang kudapat bukan permintaan maaf, bukan perhatian, tapi teriakan dan penghinaan di depan semua orang. Aku menoleh, menyapu pandang ke kerumunan. Siapa di sini yang mau diperlakukan seperti itu? Diambil haknya, lalu dihina saat menuntut keadilan. Pertanyaanku menggantung. Beberapa tamu yang netral mulai mengangguk pelan. Seorang ibu parubaya berbisik pada suaminya, dia tidak sepenuhnya salah. Namun, penderitaanku belum berakhir. Sebelum suasana benar-benar berpihak, seorang pelayan tiba-tiba berteriak dari dekat pintu. Nyonya, Nona, mobil BMW di luar. Semua orang berbalik. Melalui jendela, terlihat air genangan yang semakin tinggi di jalan menanjak villa mulai mengalir deras ke halaman. Sebuah ranting pohon besar, terbawa arus, tersangkut di depan ban BMW. Tapi itu bukan masalah utama. Masalahnya adalah, karena panik atau mungkin instruksi yang salah, supir keluarga yang lain berusaha memindahkan beberapa mobil untuk menghindari genangan. Sebuah Toyota Alphard hitam, mobil keluarga lainnya, dengan tergesa-gesa mundur. Kruns. Suara metal beradu yang nyaring, memekakan telinga, memotong semua debat di dalam. Alphard itu menabrak bagian belakang BMW-ku. Keheningan total. Lalu, kekacauan yang sesungguhnya pecah. Tamu-tamu berhamburan ke jendela. Bu Marni menjerit. Pak Marni mengumpat. Hasbi berlari keluar tanpa jaket. Aku hanya berdiri di tempatku. Dingin, basah, terhina.
Dan sekarang, menyaksikan mobil kebanggaanku, simbol kemandirian dan kerja kerasku, dimakan banjir dan penyok oleh mobil keluarga yang mengambilnya tanpa izin. Seorang tamu, pria yang tadi menghinaku tentang latar belakang, berbalik dan tanpa sadar berkata, "Waduh, mobil BMW-nya si Dinda, penyok." Dia menyebutnya, mobil BMW-nya si Dinda. Bukan, mobil Hasbi. Bukan, mobil keluarga. Di tengah kepanikan itu, di tengah jeritan Bu Marni yang memarahi supir, di tengah wajah Hasbi yang panik menyaksikan kerusakan, sebuah ironi yang pahit memenuhi diriku. Penghinaan mereka beruntun. Tapi karma, rupanya, mulai bekerja dengan caranya yang lebih cepat dan lebih nyata dari yang kuduga. Dan diawali dengan sebuah benturan logam yang mungkin adalah suara termahal yang pernah mereka dengar malam ini. Berakhir dengan dentuman, dengan kerusakan fisik yang menjadi metafora sempurna untuk kerusakan hubungan yang sudah tak bisa lagi disembunyikan di balik pesta mewah dan kebohongan. Aku masih berdiri di genangan airku sendiri, tapi untuk pertama kalinya malam ini, aku melihat ada ketakutan sejati di mata ibu mertuaku. Bukan lagi karena aib, tapi karena konsekuensi yang mulai datang menghantam, dan konsekuensi itu sangat, sangat mahal. Suara dentuman itu seolah membekukan waktu. Sekejap. Lalu, ruangan yang tadi penuh dengan cemoohan, pembelaan, dan bisik-bisik berubah menjadi arena kepanikan. Aduh, mobilnya. Alphard nabrak BMW. Penyoknya parah. Para tamu berhamburan ke jendela dan teras, seperti penonton yang menyaksikan adegan terbaik dalam sebuah drama. Tapi di tengah keriuhan itu, aku, Dinda, masih berdiri di tempat yang sama. Air yang menetes dari tubuhku telah membentuk genangan kecil di lantai marmer. Dingin itu masih ada, tapi sekarang disertai mati rasa yang aneh. Aku menyaksikan adegan di luar seperti melalui sebuah lapisan kaca yang tebal. Hasbi sudah berada di luar. Wajahnya pucat tertimpa cahaya lampu sorot yang menyoroti kerusakan. Dia berteriak sesuatu pada supir yang berdiri membeku di samping Alphard. Bu Marni menjerit-jerit tak karuan. Tangannya mencengkeram dada kebayanya. "Bodoh! Dasar ceroboh! Lihat apa yang kau perbuat." Pak Marni, dengan wajah merah padam, sudah mengeluarkan ponselnya, mungkin menelepon asuransi atau bengkel langganan. Tapi di antara semua itu, tatapanku tertuju pada BMW-ku. Bagian belakangnya, tepat di atas lampu kiri, penyok masuk. Cat abu-abu metalik yang selalu kupoles dengan hati-hati sekarang terkelupas, memperlihatkan logam di bawahnya yang sudah berkerut. Ranting pohon yang tersangkut di depan ban depan menambah kesan menyedihkan. Mobil itu, yang tadi berkilau dengan angkuh sebagai bukti kebohongan mereka, sekarang teronggok cacat, dikelilingi air banjir yang semakin naik. Ada sesuatu yang pecah dalam diriku. Bukan lagi amarah yang berapi-api. Bukan lagi kesedihan yang menyiksa. Tapi sebuah ketenangan yang dingin dan mengerikan. Seperti es yang membekukan seluruh sungai emosi. Ketika Bu Marni berbalik dan masuk kembali ke ruangan, napasnya tersengal-sengal, matanya liar, dan langsung menyerangku lagi. Seperti kebiasaannya, mencari kambing hitam untuk melampiaskan kekacauan yang diciptakannya sendiri. "Lihat! Lihat apa yang terjadi karena ulahmu," teriaknya, menudingku. "Kalau kamu tidak membuat keributan, tidak ada yang akan panik. Sopir tidak akan gegabah. Ini salahmu, Dinda." Kalimat itu, "Ini salahmu." Kalimat yang selama ini menjadi mantra dalam rumah tanggaku. Setiap masalah, setiap ketegangan dengan keluarga Marni, selalu berujung pada, "Salahmu, Dinda." Tapi kali ini, mantra itu tidak bekerja. Dingin di tubuhku seakan mengkristal, lalu meledak menjadi uap yang membara di dalam dada. Aku tidak berteriak. Suaraku keluar justru lebih rendah, lebih dalam, dan memotong semua suara kepanikan di sekitarku seperti pisau bermata dingin. "Salahku." Aku mengulangi. Mataku tak berkedip menatapnya. Mobil saya yang ibu ambil tanpa izin untuk pamer. Mobil saya yang kemudian dirusak oleh supir keluarga ibu di halaman rumah ibu. Tapi yang salah adalah aku. Aku mengambil satu langkah maju. Air dari bajuku menetes ke lantai. Tamu-tamu yang masih di dalam ruangan, tertarik oleh nada suaraku yang berbeda, mulai memusatkan perhatian kembali padaku.
bahkan yang di teras, sebagian menoleh. Ibu mau tahu apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Tanyaku, suaraku sekarang ditujukan ke seluruh ruangan. Aku tidak lagi hanya bicara pada Bu Marni. Aku bicara pada setiap orang yang hadir, pada setiap mata yang tadi memandangku dengan hina, pada setiap telinga yang mendengarkan fitnah. Ibu menelepon Mas Hasbi, memaksa mengambil mobilku dengan alasan menjemput Tante Rini. Aku menunjuk ke Tante Rini yang berdiri dekat bar, wajahnya tak lagi santai. Padahal, dari tadi ibu di sini, dan Tante Rini sudah ada di sini sebelum hujan deras. Itu kebohongan pertama. Tante Rini membuka mulut untuk membantah, tapi aku tak memberinya kesempatan. Kedua, ibu menyuruh Mas Hasbi berbohong pada semua orang, termasuk pada ayahnya sendiri. Tatapanku beralih ke Pak Marni yang tampak terbengong-bengong, ponsel masih di tangan, bahwa mobil itu adalah hadiah dari dia untuk ulang tahun ibu. Agar ibu bisa pamer. Agar ibu bisa merasa menang atas ibu-ibu lain di arisan, di golf, di pertemuan manapun. Bu Marni gemetar. Kamu berani? Ya, saya berani. Suaraku meledak untuk pertama kalinya, menggema di langit-langit tinggi. Saya sudah terlalu lama tidak berani. Saya sudah terlalu lama membiarkan ibu menghina latar belakang keluarga saya. Membiarkan ibu menganggap semua yang saya capai adalah pemberian suami saya. Membiarkan ibu memperlakukan saya seperti aksesoris yang bisa dipakai dan dibuang sesuka hati. Aku menarik napas dalam, dada naik turun. Hari ini, ibu mengambil mobil saya. Hasbi, suami saya, tidak membela saya. Dia menuruti ibu. Saya yang harus berjuang mencari taksi di tengah hujan. Akhirnya berjalan kaki, terjebak banjir, dan kotor seperti ini. Dan saat saya tiba, ibu menyambut saya dengan teriakan dan penghinaan. Menyebut saya gelandangan. Bau comberan. Di depan semua tamu ibu. Air mata akhirnya muncul lagi. Tapi bukan air mata lemah. Ini air mata kemarahan yang murni, yang mengalir panas di pipiku yang dingin. Dan sekarang, setelah mobil saya rusak karena kelalaian orang ibu masih berani mengatakan ini salah saya. Aku berbalik ke arah tamu-tamu. Saya hanya ingin bertanya pada hadirin sekalian. Apakah ini adil? Keheningan yang sangat pekat menyelimuti ruangan. Bahkan suara hujan seolah terdengar sayup. Tak ada yang menjawab. Tapi di wajah-wajah mereka, aku melihat perubahan. Rasa jijik dan hiburan telah berubah menjadi rasa tidak nyaman, malu, dan bagi beberapa orang, penyesalan. Beberapa tamu yang tadinya ikut mencibir, sekarang menunduk, tidak berani menatapku. Dan untuk Hasbi, lanjutku, suaraku kembali tenang, tapi getarannya masih terasa. Aku menatap suamiku yang baru saja masuk, berdiri di pintu dengan wajah hancur, bajunya basah oleh hujan. Kamu melihat semua ini. Kamu tahu kebenarannya. Tapi selama ini, kamu memilih diam. Kamu memilih membiarkan ibumu menghinaku, mengambil hakku, dan mengatasnamakanmu untuk berbohong. Mobil ini hanyalah simbol. Simbol dari semua penghinaan dan pengabaian yang sudah terlalu lama kupendam. Hasbi terlihat seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan air hujan di wajahnya. Cukup, Dinda. Pak Marni akhirnya angkat bicara, suaranya lelah. Kamu sudah membuat keadaan jadi lebih buruk. Lebih buruk? Tanyaku, memandangnya. Apa yang lebih buruk, Pak? Kebenaran yang membuat malu, atau kebohongan yang dibiarkan tumbuh dan merusak segalanya? Ibu telah merusak kepercayaan dalam keluarga ini, dan Bapak membiarkannya. Ucapanku itu membuatnya terdiam, terpukul. Aku memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Aku melihat pesta ulang tahun yang megah itu sekarang berantakan. Makanan tak tersentuh, musik sudah mati, wajah-wajah tamu penuh dengan drama yang tak akan mereka lupakan. Dan di tengahnya, ada Bu Marni, sang tuan rumah, yang berdiri terpaku, kebanggaan dan topengnya remuk berkeping-keping. Ibu ingin saya pergi? Baik, kataku. Suaraku datar, final. Saya akan pergi. Tapi ingat, yang pergi bukanlah Dinda yang gelandangan dan bau comberan. Yang pergi adalah menantu yang selama ini diam, membiarkan kepalsuan ibu merajalela.
Aku membungkuk, mengambil tas kecil yang basah kuyup. Lalu, tanpa melihat ke belakang lagi, aku berjalan menuju pintu. Orang-orang membuka jalan untukku. Tatapan mereka kini berbeda. Ada rasa hormat, takut, dan kekaguman yang tertunduk. Saat aku melewati Hasbi, aku berhenti sejenak. Tanpa menatapnya, aku berkata, suara yang hanya bisa didengarnya. Kamu tahu di mana menemukanku. Tapi datanglah hanya jika kamu sudah siap menjadi suami, bukan anak yang takut pada ibunya. Lalu, aku melangkah keluar, masuk kembali ke dalam hujan yang masih deras. Dinginnya tidak lagi berarti. Karena di dalam, ada api kebenaran yang akhirnya kunyatakan, yang telah membungkam semua penghinaan mereka, dan mungkin, hanya mungkin, telah membakar habis panggung sandiwara keluarga Marni untuk selamanya. Suara pintu villa yang tertutup di belakangku menciptakan sekat yang nyata. Di luar, hujan masih mengguyur deras, membasahi tubuhku yang sudah tak ada lagi bagian yang kering. Tapi aku tidak langsung berjalan. Aku berdiri di bawah atap kecil teras depan, menatap bayangan diriku yang samar-samar di kaca pintu. Di dalam, keributan masih terdengar, tapi sudah berubah menjadi desahan dan bisikan-bisikan yang terburu-buru. Aku mengambil ponsel dari saku. Basah, tapi layarnya masih menyala. Kutatap layar kosong sejenak. Lalu dengan jari yang beku, kubuka aplikasi ojek online. Butuh 3 kali mencoba sebelum ada driver yang menerima orderan. 5 menit, katanya. 5 menit di sini, di depan rumah yang baru saja kuhancurkan ilusinya. Dari balik pintu kaca, bayangan orang-orang bergerak seperti wayang dalam kotak cahaya. Aku bisa melihat Bu Marni duduk terkulai di sofa, wajahnya tertutup tangan. Pak Marni berbicara dengan suara rendah namun tegas pada seorang pelayan. Tapi fokus utamaku tertuju pada Hasbi. Dia masih berdiri di tempat yang sama, dekat pintu, seperti patung yang kehilangan jiwa. Bahunya turun, kepalanya tertunduk. Seorang paman, saudara Pak Marni, mendatanginya, menepuk bahunya, berbicara sesuatu. Hasbi hanya menggeleng pelan. Aku tak bisa membaca bibirnya, tapi dari gerak tubuhnya, dia menolak sesuatu. Rasa pedih itu kembali menyergap. Bukan untuk diriku lagi, tapi untuk dia. Untuk pria yang kucintai itu, yang terjepit antara kesetiaan pada ibunya dan tanggung jawab sebagai suami. Tapi pedih itu cepat tergantikan oleh kekerasan hati. Sudah terlalu lama aku berempati padanya. Sudah terlalu lama aku memaklumi ketakutannya. Dan lihatlah di mana itu membawaku. Basah kuyup, diusir, dan mobilku penyok. Lampu motor mendekat, memutus lamunanku. Seorang driver dengan jas hujan oranye terang mengangguk. Aku segera naik, memberi alamat apartemen kecil yang kusewa sebagai kantor sekaligus tempat pelarian. Sebuah rahasia kecil yang bahkan Hasbi tidak tahu sepenuhnya. Perjalanan menurun dari villa mewah itu terasa seperti meluncur dari puncak gunung kebohongan ke lembah kenyataan yang dingin dan basah. Driver itu beberapa kali melirikku lewat kaca spion. Mungkin penasaran dengan penumpangnya yang seperti baru diselamatkan dari banjir bandang. Tapi dia diam. Aku menghargai itu. Sesampainya di apartemen, aku membayar dan langsung menuju lift. Tubuhku menggigil hebat sekarang, saat adrenalin mulai surut. Begitu pintu unitku terbuka, aroma kopi dan kayu, aroma tempat kerjaku, menyambut. Aku melepas semua pakaian basah itu, membiarkannya berserakan di lantai, sesuatu yang biasanya tak akan kulakukan. Air hangat dari shower terasa seperti anugerah, membasuh lumpur, comberan, dan sisa-sisa penghinaan. Tapi air tak bisa membasuh kenangan. Di balik kelopak mata yang tertutup, aku masih melihat wajah-wajah mereka. Ekspresi jijik Bu Marni. Pandangan menghindar Hasbi. Senyum sinis para tamu. Handphoneku, yang kucharger dengan cepat, mulai bergetar tak henti. Notifikasi dari WhatsApp berjejalan. Sebagian dari Hasbi. Din, aku minta maaf. Aku salah. Mobilnya sudah ditarik ke bengkel. Aku yang tanggung semua. Tolong jawab. Aku khawatir. Sebagian dari nomor tak dikenal. Kemungkinan besar teman-teman Bu Marni atau keluarga yang ingin mencari cerita. Dinda, ini Tante Lani. Katanya tadi ada keributan? Ibu Marni nangis nih. Kamu baik-baik saja? Kok denger-denger kamu ngamuk di pestanya?
Dan satu pesan dari nomor yang kukenali, seorang klien yang juga kenalan jauh keluarga Marni. Dinda, saya dengar kejadiannya. Berani sekali kamu. Tapi hati-hati, Bu Marni punya banyak utang budi orang. Dia tidak akan diam. Aku mengabaikan semuanya. Kufokus pada satu pesan. Dari sekretarisku, Rani. Bu Dinda, presentasi untuk klien Kuningan besok pagi jam 9 sudah dikonfirmasi ulang. Semua file sudah saya siapkan di Dropbox. Istirahat yang cukup, ya. Dunia mungkin berantakan, tapi pekerjaanku tidak. Itulah satu-satunya yang masih kumiliki. Kemandirianku. Aku membuat teh hangat dan duduk di depan laptop. Daripada terjebak dalam pikiran yang berputar-putar, lebih baik bekerja. Tapi jari-jariku di atas keyboard diam. Mataku tertuju pada search engine. Dengan napas berat, aku mengetik, hukum pinjam mobil tanpa izin, dan ganti rugi kerusakan mobil pinjaman. Kemudian, tanpa benar-benar kusadari, jemariku mengetik sesuatu yang lain di media sosial. Aku tidak memposting apapun, tapi aku mencari dan menemukan. Di akun Instagram pribadi Bu Marni, akun yang penuh dengan foto-foto glamor, arisan, dan pameran, ada unggahan dari 6 jam yang lalu. Foto dirinya yang tersenyum manis di depan BMW-ku, dengan caption yang membuat darahku mendidih. Thank you, my dearest son _Andra for the surprise. Hadiah yang tidak terduga dan sangat berarti. Ibu tunggu kejutan lainnya ya, nak. Blessed anak soleh grateful mother. Dan di kolom komentar, setumpuk pujian. Wah, Bu Marni, Hasbi memang anak yang berbakti. BMW-nya keren. Anaknya sukses ya. Semoga dilimpahkan rezeki yang lebih lagi, Bu. Aku menatap foto itu. Foto mobilku. Foto kebohongannya. Foto yang diambil sebelum dia merampas kuncinya dan sebelum semua ini terjadi. Nafasku menjadi pendek. Tanpa pikir panjang, aku mengambil screenshot unggahan itu. Lalu, dengan hati yang berdebar keras, aku membuka album fotoku sendiri. Ada foto yang kupunyai. Foto diriku berdiri bangga di depan mobil yang sama. Di hari aku mengambilnya dari dealer, dengan caption sederhana, A dream achieved. All by myself. Tanggalnya jelas, 1 tahun yang lalu. 2 gambar itu, side by side, adalah bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu mengeras di dalam diriku. Rasa sakit, malu, dan amarah itu mengkristal menjadi tekad yang dingin. Aku sudah membungkam mereka di dalam ruangan. Tapi kebohongan ini, citra palsu ini, masih beredar di luar. Masih meracuni persepsi orang. Aku tidak akan diam lagi. Dengan ketenangan yang menakutkan, aku mulai menyusun sebuah thread di Twitter. Aku tidak menggunakan namaku sebagai handle. Aku membuat akun anonim. Tapi materinya nyata. Aku menyusun kronologi dengan rapi, tanpa emosi, layaknya sebuah laporan investigasi. 1 foto Bu Marni dengan caption berbohong. 2 fotoku dengan mobil yang sama, dengan tanggal pembelian. 3 screenshot percakapan dengan Hasbi, dengan nomornya disamarkan, yang meminta izin meminjam mobil untuk ibunya. 4 bukti transfer pembayaran mobil dari rekeningku. 5 cuplikan pesan dari teman yang menanyakan keributan di pesta, sebagai konfirmasi bahwa kejadian itu benar terjadi. Aku tidak menyebut nama. Aku menyamarkan semua wajah dan nama akun. Tapi siapapun yang mengenal keluarga Marni, yang melihat mobil BMW seri 3 dengan plat khusus dan interior tertentu, akan langsung tahu. Di tweet terakhir, aku menulis, kadang, harga sebuah kebohongan dan gengsi bukan hanya uang, tapi kepercayaan, harga diri seorang menantu, dan sebuah pesta ulang tahun yang berakhir dengan banjir air mata, dan banjir yang sesungguhnya. Kebenaran mungkin basah dan kotor saat pertama kali muncul, tapi dia tidak akan tenggelam. Aku menatap tombol, tweet, selama beberapa detik yang terasa seperti abadi. Ini berbeda dengan meledak di depan tamu-tamu. Ini adalah pernyataan publik. Ini adalah titik tidak bisa kembali. Lalu, jari telunjukku menekannya. Tweet sent. Tidak ada suara dramatis. Hanya notifikasi kecil di layar. Tapi aku tahu, ini adalah bom waktu. Mungkin akan viral, mungkin tidak. Tapi setidaknya,
Kebenaran itu sekarang ada di udara, tidak lagi terkurung dalam dinding villa yang penuh kepalsuan. Aku mematikan laptop dan menatap gelapnya malam di luar jendela apartemenku. Hujan sudah reda. Langit masih kelam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali matahari terpejam, aku dibayangi dentuman besi penyok, teriakan Bu Marni, dan tatapan kosong Hasbi. Ponselku dalam mode senyap, tapi lampu notifikasi terus berkedip-kedip seperti kunang-kunang gugup, menandakan dunia luar yang bergejolak. Pukul 5 pagi, saat fajar baru mulai mengoyak kelabu langit, handphoneku bergetar dengan getaran panjang. Rani, sekretarisku. Bu Dinda, suaranya terdengar tegang, berbeda dari biasanya yang selalu ceria. Maaf mengganggu pagi-pagi, tapi ada sesuatu yang harus ibu lihat. Apa, Ran? Coba buka Twitter, Bu. Cari tagar, kebohongan BMW atau pesta kepalsuan. Jantungku berdebar kencang. Dengan jari yang sedikit gemetar, kubuka aplikasi itu. Notifikasiku penuh. Ratusan like, retweet, dan reply pada thread anonim yang kubuat malam itu. Tapi yang lebih mengejutkan, tagar yang disebut Rani itu sedang trending di posisi 7 besar Jakarta. Threadku telah menjadi buah bibir. Bukan karena viral biasa, tapi karena seseorang, mungkin seorang tamu yang hadir, atau kenalan yang mendengar cerita, telah melengkapi ceritaku. Seorang akun dengan display picture siluet gelap memposting rekaman suara pendek. Kualitasnya kurang bagus, tapi suaranya jelas. Suara Bu Marni yang menjerit, "Lihat apa yang terjadi karena ulahmu." Diikuti dengan suara dentuman keras, lalu keriuhan. Rekaman itu diberi caption, "Suara asli dari pesta kepalsuan tadi malam." Dengarkan sendiri bagaimana sang ibu mertua menyalahkan menantu yang mobilnya baru saja ditabrak. Itu adalah bahan bakar. Tweet-tweet lain bermunculan seperti jamur. Seorang akun yang mengaku sebagai mantan art keluarga Marni bercerita tentang kebiasaan Bu Marni meminjam perhiasan tetangga untuk dipamerkan seolah-olah miliknya. Seorang yang lain, mengaku supplier bunga untuk acara-acara keluarga itu, mengeluh tentang gaya Bu Marni yang suka menawar dengan kasar dan membayar telat, sambil pamer kehidupan mewah di media sosial. Tapi pukulan telaknya datang dari sebuah blog finance terkenal. Mereka, entah bagaimana, mendapatkan ceritaku dan melakukan verifikasi. Mereka menghubungi dealer BMW tempatku beli mobil, dengan menyamarkan tujuan. Dealer konfirmasi, dengan data yang diblur, bahwa pembeli mobil dengan nomor rangka tersebut memang seorang perempuan bernama Dinda Sari. Mereka bahkan membandingkan klaim, hadiah dari anak, dengan timeline kemampuan finansial Hasbi yang bekerja di perusahaan keluarganya, yang menurut artikel itu, sedang tidak dalam posisi memberikan hadiah mobil mewah setahun yang lalu. Artikel blog itu berjudul, "Gengsi di atas riba kebohongan, ketika citra media sosial dibangun dengan pinjam-meminjam." Tulisan itu tajam, berisi, dan mematikan. Tanpa menyebut nama lengkap, tetapi semua petunjuk mengarah pada keluarga Marni. Karmanya mulai bekerja dengan cepat dan sistematis, diperkuat oleh tangan-tangan tak terlihat dari orang-orang yang mungkin telah disakiti atau direndahkan oleh Bu Marni selama ini. Pukul 7 pagi, teleponku berdering lagi. Kali ini dari Mas Hasbi. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. "Ya. Dinda, kamu lihat?" Suaranya parau, seperti orang yang tidak tidur semalaman. Aku lihat. Ini gila. Mama histeris. Papa marah besar. Telepon rumah berdering terus dari teman-teman dan media. Lalu, tanyaku dingin. Mama mau kamu menghapus tweet itu? Atau klarifikasi bahwa itu hanya misunderstanding? Aku hampir tertawa getir. Apa yang mau diklarifikasi, Hasbi? Bahwa mobil itu memang hadiah darimu? Atau bahwa ibumu tidak meminjam mobilku tanpa izin? Atau bahwa saya tidak dihina di depan tamu-tamu? Dia terdiam. Lalu, dengan suara kecil, "Dia ibuku, Din. Dan aku istrimu, Hardiku, tidak bisa menahan lagi. Atau pernahkah kamu menganggap aku istrimu? Atau aku hanya boneka yang harus menari setiap kali ibumu menarik talinya?" Aku tahu aku salah. Tapi ini menghancurkan keluarga.
Keluarga kamu yang sudah dibangun di atas kebohongan. Hasbi, aku hanya mengungkapkan fakta. Jika itu menghancurkan, berarti pondasinya memang rapuh. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Teriaknya, putus asa. Aku ingin kamu memilih, teriakku balik. Untuk sekali saja dalam hidupmu, pilih kebenaran. Pilih kita. Atau kamu akan kehilangan aku untuk selamanya. Ini bukan lagi tentang mobil yang penyok. Ini tentang kita. Paham? Ada tangisan di seberang sana. Tangisan laki-laki yang hancur. Aku takut. Aku juga, bisikku, tiba-tiba lelah. Tapi lebih takut lagi hidup dalam kebohongan selamanya. Aku ada meeting. Jangan hubungi aku kecuali kamu sudah punya jawaban. Aku menutup telepon. Pukul 8, aku sudah berdiri di depan cermin di apartemen, mengenakan setelan blazer putih dan celana hitam yang rapi. Rambut dikeringkan, makeup sederhana menutupi lingkaran hitam di mataku. Aku adalah Dinda sang desainer interior, siap menghadapi klien. Bukan Dinda yang basah kuyup dan terhina. Tapi karma terus bekerja. Di grup WhatsApp alumni sekolah elit Hasbi, yang kebetulan ada temanku di dalamnya dan menyimpan screenshot, sebuah percakapan ramai membahas skandal keluarga A. Mereka membagikan link blog dan thread Twitter. Komentar mereka pedas. Dari dulu si emak-emak itu emang suka pamer foya-foya, padahal denger-denger cash flow-nya sempit. Kasian si Hasbi, jadi tumbal geng si mamanya. Tapi menantunya keren sih, berani speak up. Citra yang selama bertahun-tahun dibangun dengan susah payah oleh Bu Marni, citra sebagai ibu yang sempurna, dari keluarga mapan dan harmonis, runtuh dalam semalam. Runtuh karena satu momen di mana dia memilih untuk menghina menantunya yang basah kuyup, alih-alih menunjukkan belas kasihan. Dan karma, ternyata, juga punya selera humor yang kejam. Seorang teman mengirimiku link dari Instagram story seorang selebritas ibu-ibu yang merupakan rival berat Bu Marni di klub sosial. Dia memposting foto diri sedang minum kopi, dengan caption, "Pagi ini belajar satu hal, kebahagiaan dan kesuksesan yang asli nggak perlu dipamerin. Yang palsu, cepat atau lambat, ketahuan juga. Keep it real, blessed with honesty." Semua orang tahu itu sindiran untuk siapa. Saat aku berjalan keluar dari apartemen menuju meeting, teleponku berdering sekali lagi. Nomor tak dikenal. Kuangkat dengan hati-hati. "Halo, Dinda? Ini Ibu Sari dari majalah Estetika. Majalah Lifestyle ternama. Mereka biasanya meliputi acara-acara sosialita." "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Kami dengar kejadian di pesta ulang tahun Bu Marni tadi malam. Dan kami juga lihat postingan online yang ramai itu. Kami tertarik untuk mewawancarai kamu. Tentang tekanan sebagai menantu di keluarga elit, tentang kemandirian perempuan, dan tentang kebohongan di balik gemerlap media sosial." Aku tertegun. Mereka ingin menjadikanku bahan berita. Menjadikan aib keluarga menjadi konsumsi publik yang lebih luas. Saya perlu pertimbangkan, Bu." "Tentu. Tapi pikirkan ini, Nak. Suaramu bisa menginspirasi banyak perempuan lain yang mungkin berada dalam posisi serupa. Suara kebenaran itu penting." "Kebenaran." Kata itu terus bergema. Meeting dengan klien di Kuningan berjalan lancar. Presentasiku diterima dengan antusias. Mereka sama sekali tidak membahas skandal yang mungkin sudah mereka dengar. Profesionalisme. Itulah yang menyelamatkanku. Tapi saat meeting selesai dan aku keluar dari gedung megah itu, ada sebuah mobil hitam yang familiar parkir di depan. Mobil pribadi Pak Marni. Dan yang keluar dari dalamnya bukan Pak Marni, melainkan Bu Marni sendiri. Wajahnya tertutup kacamata hitam besar, tapi garis mulutnya yang keras masih terlihat. Dia menghampiriku, di tengah keramaian orang keluar masuk gedung perkantoran. "Kita perlu bicara," katanya, suaranya rendah dan datar. Tapi aku bisa merasakan getaran kemarahan yang tertahan di baliknya. "Kita perlu bicara." 4 kata itu diucapkan Bu Marni dengan tekanan datar, seperti perintah yang tak terbantahkan. Tapi kali ini, di bawah sinar matahari yang terik di trotoar Kuningan, kacamata hitamnya tak bisa menyembunyikan garis-garis kelelahan dan kecemasan di sudut matanya. Dia terlihat lebih kecil dari biasanya,
seperti kumbang yang sayap mewahnya telah layu. Aku, Dinda, menyesuaikan tali tas laptop di pundak. Kerumunan orang berlalu lalang di sekeliling kami. Sebagian mungkin mengenalinya, sebagian mungkin tidak peduli. Ini bukan lagi wilayah kekuasaannya. Ini wilayahku. Saya ada janji berikutnya, Bu. Hanya punya 5 menit. Jawabku, suaraku tenang. Kulihat sepasang mata dari lobi gedung mengamati kami. Seorang rekan di bidang properti yang mungkin mengenali Bu Marni. Dia mengatupkan bibirnya, tampak tak terbiasa dengan batasan waktu yang kuberikan. Baiklah, 5 menit. Dia melangkah sedikit ke samping, menjauh dari pintu masuk utama. Kamu harus menarik pernyataanmu di media sosial. Semua itu. Pernyataan yang mana, Bu? Yang menyebutkan fakta bahwa mobil itu milik saya? Atau yang menyoroti kebiasaan meminjam barang untuk pamer? Tanyaku, dengan nada bertanya yang polos, namun menusuk. Wajahnya berkerut di balik kacamata. Jangan bermain-main, Dinda. Kamu tahu yang kumaksud. Semua postingan itu, blog, Twitter, itu merusak nama baik keluarga. Dan bukan hanya keluarga, tapi juga bisnis. Bisnis? Aku menyilangkan tangan. Apa hubungannya pengambilan mobil saya dengan bisnis? Dia menarik napas dalam, seolah berusaha menahan amarah. Pak Marni mendapat 3 telepon pagi ini. Dari calon investor proyek properti baru di BSD. Mereka ragu. Mereka bilang, kalau urusan keluarga saja tidak bisa jujur, bagaimana dengan urusan bisnis? Suaranya mulai bergetar, bukan oleh emosi, tapi oleh ketakutan akan kerugian finansial yang nyata. Satu klien lama, yang kontraknya sedang diperpanjang, meminta penjelasan. Mereka melihat semua berita viral itu. Aku diam, memproses. Aku tahu bisnis keluarga Marni bergerak di bidang pengembang properti menengah atas. Kepercayaan adalah segalanya. Dan citra keluarga yang harmonis dan mapan adalah bagian dari penjualan. Mereka menjual gaya hidup, bukan hanya rumah. Jadi yang Bu Marni khawatirkan adalah bisnis, bukan kesalahan yang sudah diperbuat, tanyaku perlahan. Ini bukan soal salah atau benar. Desisnya, suaranya sedikit meninggi sebelum dia menyadari dan menurunkannya lagi. Ini soal menjaga apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Keluarga ini memberimu segalanya, Dinda. Status, akses, jaringan. Dan kamu membalasnya dengan merobohkan semuanya. Aku menggeleng, rasa jijik yang dalam menyergapku. Keluarga ini tidak memberiku apa-apa, Bu. Saya membangun karir saya sendiri. Saya membeli mobil saya sendiri. Status yang saya dapat justru sering menjadi beban karena selalu dianggap tidak cukup. Yang saya terima hanyalah penghinaan dan pengabaian. Kamu berlebihan, potongnya. Apakah saya? Bukankah Bu Marni sendiri yang menyuruh Hasbi untuk mengatakan bahwa proyek desain interior pertama saya yang besar adalah berkat koneksinya? Padahal klien itu datang dari portofolio saya sendiri. Dia terdiam, terpojok. Ternyata aku tahu. Aku selalu tahu. Sekarang, bisnis terganggu. Itu konsekuensi, Bu. Lanjutku. Ketika seseorang membangun citra di atas pasir kebohongan, ombak kecil saja bisa meruntuhkannya. Dan ombaknya kali ini adalah kebenaran yang saya ungkap. Matanya, yang kulihat di balik lensa kacamata hitam, memancarkan kebencian yang murni. Apa yang kamu inginkan? Uang? Ganti rugi mobil yang lebih mahal? Nama baik? Katakan. Aku tersenyum tipis, sinis. Saya ingin Anda mengakui, secara terbuka, bahwa Anda salah. Bahwa Anda meminjam mobil saya tanpa izin, memaksa Hasbi berbohong, dan menghina saya tanpa alasan yang benar. Saya ingin permintaan maaf yang tulus, bukan karena bisnis terganggu, tapi karena Anda menyadari kelakuan Anda merendahkan orang lain. Wajahnya berubah pucat. Mengakui kesalahan di depan publik? Bagi seorang seperti Bu Marni, itu lebih buruk daripada bangkrut. Itu adalah kematian sosial. Kamu mustahil, gumannya. 5 menit saya habis, Bu, kataku, mengecek arloji imajiner di pergelangan tangan. Saya harus pergi. Dan untuk catatan,
Saya tidak akan menarik pernyataan apapun. Kebenaran tidak perlu ditarik. Aku berbalik untuk pergi. Dinda, panggilnya. Suaranya pecah. Kalau bisnis ini sampai kolaps, Hasbi juga akan ikut hancur. Kamu tega melihat suamimu kehilangan segalanya. Aku berhenti. Tanpa menoleh, aku menjawab, yang membuat Hasbi berpotensi kehilangan segalanya bukanlah saya, Bu. Tapi orang yang mengajarinya bahwa gengsi lebih penting dari integritas. Selamat siang. Kutinggalkan dia berdiri sendirian di trotoar. Tubuhnya yang biasanya angkuh kini terlihat ringkih dan terasing. Karma dalam bisnis ternyata lebih cepat dan lebih dingin dari yang kuduga. Sore hari itu, Rani menelepon dengan suara bergetar. Bu Dinda, ada seseorang dari PT Marni Graha Propertindo. Perusahaan keluarga Marni. Mereka menelepon kantor kita. Mereka meminta agar kita tidak mengerjakan proyek apartemen The Azur. Apa? The Azur adalah proyek besar. Perusahaan Marni bukanlah klien langsungku, tapi pengembang utamanya. Dan desain interior lobi dan beberapa unit sampel adalah tender yang baru saja menang beberapa minggu lalu. Kemenangan besar bagiku, katanya, karena konflik kepentingan dan isu negatif yang sedang melibatkan nama keluarga mereka. Mereka bilang, reputasi kita sekarang bermasalah dan bisa berdampak pada penjualan. Tanganku mengepal. Ini serangan balik. Mereka menggunakan pengaruh mereka di industri untuk memotong rezekiku. Ini bukan lagi sekadar gosip. Ini perang ekonomi. Baik, Rani. Tenang. Saya akan urus. Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, telepon lain masuk. Dari Pak Made, klien lama yang juga kontraktor sering bekerja sama dengan PT Marni Graha. Dinda, ada apa nih sama keluarga Marni? Tanyanya, suaranya berisi. Tadi siang dapat telepon dari manajemen mereka. Halus sih, tapi intinya mereka tidak merekomendasikan untuk menggunakan jasa desain kamu untuk proyek-proyek yang melibatkan mereka. Bahkan yang sudah jalan pun disarankan dievaluasi kembali. Mereka melakukan itu, bisikku, ngeri. Mereka punya power, Dinda. Banyak kontraktor dan supplier yang bergantung pada mereka. Aku sih tahu kamu bagus. Dan ini jelas urusan pribadi. Tapi, bisnis adalah bisnis. Aku harus hati-hati. Pukulan itu nyata. Dalam hitungan jam, jaringan bisnis keluarga Marni yang luas mulai bergerak mengucilkanku. Aku bisa kehilangan bukan hanya proyek The Azur, tapi juga proyek-proyek lain yang terhubung dengan ekosistem mereka. Ini adalah dampak yang jauh lebih konkret daripada hinaan di pesta. Ini ancaman terhadap mata pencaharianku, terhadap usaha yang kubangun dari nol. Ketakutan mulai merayap. Apakah aku sudah berlebihan? Apakah keberanianku akan mengorbankan segalanya yang telah kuperjuangkan? Tapi kemudian, sesuatu yang lain terjadi. Pukul 6 sore, email masuk ke inbox profesionalku. Dari direktur sebuah perusahaan pengembang besar lain, perusahaan yang selama ini bersaing ketat dengan Marni Graha. Subjeknya, Potential Collaboration. Isinya singkat. Ibu Dinda yang terhormat, kami mengamati perkembangan terkini. Keberanian dan prinsip Anda mengesankan. Kami sedang mencari desainer interior dengan integritas dan bakat untuk proyek mixed use baru kami di SCBD. Apakah Anda tertarik untuk berdiskusi? Tidak ada hubungan bisnis dengan pihak manapun yang Anda hadapi saat ini. Salam. Diikuti dengan tanda tangan digital direktur utamanya. Aku membaca ulang email itu 3 kali. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk dukungan diam-diam. Rupanya, di dunia bisnis yang keras, ada juga yang menghargai keteguhan sikap. Belum selesai. Seorang teman di Asosiasi Profesi Desain Interior mengirim pesan di grup internal, yang bebas dari keluarga Marni. Dinda, ada beberapa rekan yang tanya-tanya soal kejadian itu. Mereka dukung kamu. Kalau ada yang berusaha blacklist kamu, kita punya jaringan juga. Jangan khawatir. Karmanya bekerja 2 arah. Jika Bu Marni menggunakan kekuatannya untuk mendorongku ke tepi jurang, ada kekuatan lain, mungkin dari orang-orang yang pernah dirugikan atau direndahkan olehnya, atau yang sekadar menghargai kejujuran, yang mengulurkan tangan.
Aku membalas email dari perusahaan pengembang pesaing itu dengan ucapan terima kasih dan kesediaan untuk bertemu. Lalu, aku menelepon pengacara temanku untuk berkonsultasi tentang kemungkinan tindakan hukum atas upaya pemboikotan bisnis yang terang-terangan, serta ganti rugi mobil. Pertempuran telah meluas dari ruang tamu ke media sosial, dan kini ke arena bisnis yang berdarah-darah. Dampaknya nyata, sakit, dan berisiko tinggi. Tapi aku tidak lagi sendirian di tengah hujan. Sekarang, aku berdiri di tengah medan perang, dengan beberapa sekutu yang tak kuduga, melawan raksasa yang kutahu memiliki banyak titik lemah. Dan titik lemah terbesarnya adalah, mereka takut pada kebenaran. Sedangkan aku, kebenaran adalah satu-satunya senjata yang kupunya. Dan itu, ternyata, cukup tajam untuk membuat mereka panik. Malam itu, apartemen kantorku terasa lebih sunyi dari biasanya. Bunyi klakson dari jalanan di bawah dan gemerisik AC adalah satu-satunya pengisi keheningan. Pikiranku masih berkecamuk antara email dari perusahaan pesaing yang menggembirakan dan ancaman pemboikotan yang mencemaskan. Tapi yang paling berat adalah kehampaan di dalam dada, ruang yang biasanya diisi oleh kehadiran Hasbi, meski seringkali samar dan penuh kompromi. Pukul 9 malam, kunci berputar di pintu utama apartemen tempat tinggalku bersama Hasbi. Aku tak pulang ke sana sejak kemarin. Tapi suara itu ku kenal. Langkah kakinya yang berat, berhenti di ruang tamu, lalu mendekati pintu kamar kerja yang terbuka. Dia berdiri di ambang pintu. Berpakaian kasual, tapi terlihat lusuh. Matanya bengkak, garis wajahnya tampak lebih dalam. Dia membawa 2 paper bag dari restoran favoritku, tapi tangannya gemetar memegangnya. "Din," suaranya serak. Aku bawa makan malam." Aku menatapnya dari balik laptop. "Sudah makan?" Dia mengangguk, tersentak, seperti tak tahu harus berbuat apa dengan paper bag itu. Akhirnya dia meletakkannya di meja kecil dekat pintu. "Aku ingin bicara. Kalau kamu mau." Aku menutup laptop dengan perlahan. "Saya dengar." Dia masuk, duduk di kursi tunggal di seberangku, menjaga jarak. Tangannya saling memelintir. "Mama dirawat di rumah sakit." Itu membuatku terkejut. "Kenapa?" "Tekanan darah tinggi. Melonjak drastis setelah kejadian. Setelah dia pulang dari ketemu kamu. Dokter bilang dia stres berat. Papa marah besar padaku. Bilang aku tidak bisa menjaga keluarga." Simpati lama hampir saja muncul. Tapi aku tahan. "Apakah dia memintaku datang?" Hasbi menggeleng, menunduk. Dia bilang, dia tidak mau melihat wajahmu lagi. Bahkan menyebut namanya saja membuat tensinya naik. Lalu dia menatapku, matanya penuh keputusasaan. "Din, ini jadi berantakan sekali. Lebih dari yang kita bayangkan." "Yang kamu maksud, berantakan, itu apa, Hasbi? Apa yang sebenarnya mengganggumu? Ibumu yang sakit? Atau bisnis keluarga yang terganggu? Atau aib yang terbongkar?" Tanyaku, mencoba meraih inti dari penderitaannya. "Dari semuanya," teriaknya, lalu langsung menyesal. Aku tidak sanggup. Aku terjepit. Di rumah sakit, Mama menyalahkan aku karena membiarkan kamu menyerang keluarga. Di kantor, Papa memandangku seperti aku pengkhianat. Dan kamu menjauhiku." "Aku menjauhimu?" Suaraku mulai meninggi. "Hasbi, kamu yang memilih untuk tidak berdiri di sampingku saat aku dihina di depan semua orang. Kamu yang memilih untuk membiarkan ibumu mengambil mobilku dan berbohong tentang itu." Aku tidak menjauh. Aku hanya berhenti mendekat ke tempat di mana aku selalu akan dilukai. Dia terdiam, air mata menetes lagi. Aku tahu. Aku pengecut. Tapi dia ibuku, Din. Aku dibesarkan dengan cara bahwa keluarga adalah segalanya. Menentang orang tua itu dosa. Menjadi suami yang tidak membela istrinya dari penghinaan, itu bukan dosa, tanyaku, pedih. "Kamu tahu, selama ini yang paling menyakitkan bukanlah omongan ibumu atau tatapan sinis keluarganya. Tapi adalah kenyataan bahwa dalam pernikahan ini, aku merasa sendirian. Kamu hadir secara fisik, tapi ketika badai datang, kamu bersembunyi di balik ibumu." Ucapanku itu seperti menamparnya. Wajahnya berkerut menahan sakit.
Apa yang harus kulakukan? Beritahu aku, bisiknya. Aku sudah memberitahumu. Pilih. Aku tidak bisa memilih antara kamu dan ibuku. Dan itulah masalahnya, Hasbi. Ini bukan tentang memilih antara aku dan ibumu. Ini tentang memilih antara kebenaran dan kebohongan. Antara menghargai pasangan hidupmu atau terus hidup dalam bayang-bayang orang tua. Jika ibumu benar, tentu saja pilih dia. Tapi dalam semua kejadian ini, siapakah yang benar? Dia memandang kosong ke lantai, tidak mampu menjawab. Kamu tidak bisa memberikan jawaban itu sekarang, kataku, akhirnya menyerah pada kelelahan yang mendalam. Dan aku tidak bisa terus menunggu. Setiap hari menunggu adalah luka baru bagiku. Aku berdiri, berjalan ke kamar tidur utama, kamar yang selama ini kami bagi. Aku membuka lemari pakaianku, mengeluarkan koper besar. Dengan tenang, aku mulai mengisi koper itu dengan pakaian-pakaian kerjaku, beberapa barang pribadi, dokumen penting. Kamu mau apa? Tanyanya, berdiri di pintu kamar, wajah panik. Aku akan tinggal di sini, di apartemen kantor, untuk sementara, jawabku tanpa menoleh. Kita butuh jarak. Tidak. Jangan pergi. Dia meraih lenganku, tapi sentuhannya terasa asing. Aku janji akan berubah. Aku akan bicara pada mama. Aku sudah terlalu sering mendengar janji itu, Hasbi. Aku melepaskan genggamannya dengan lembut tapi tegas. Lihat saja keadaan kita sekarang. Janji tidak cukup. Aku butuh bukti. Dan buktinya adalah tindakanmu, bukan kata-katamu. Aku mengangkat koper, lalu berjalan ke kamar tamu yang kecil di ujung koridor apartemen kami. Kamar yang jarang dipakai. Aku membuka pintunya. Ini, kataku, menunjuk ke dalam. Kamu bisa tidur di sini. Atau di kamar utama. Terserah. Tapi untuk sementara, kita tidur terpisah. Tidur terpisah? Dia mengulangi, seperti tidak percaya. Bagi kami yang selama ini meski sering tegang, namun selalu berbagi ranjang, ini adalah langkah drastis. Ini bukan hukuman, Hasbi. Ini untuk kita berdua. Kamu perlu ruang untuk memikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan tanpa terpengaruh kehadiranku. Dan aku perlu ruang untuk menyembuhkan luka tanpa terus-menerus melihat wajah orang yang membiarkan lukanya terjadi. Aku meletakkan kopernya di lantai kamar tamu. Aku akan ambil beberapa barang lagi besok. Untuk sekarang, mari kita coba dengan cara ini. Dia terduduk di ambang pintu kamar tamu, kepalanya tertunduk di antara kedua tangan. Aku tidak mau kehilanganmu, Dinda. Kamu belum kehilangan aku, bisikku, suaraku tiba-tiba lemah. Tapi kamu sedang dalam proses. Dan prosesnya tergantung pada pilihanmu berikutnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur di kamar yang berbeda. Dinding yang memisahkan kami terasa setebal tembok beton. Aku mendengar isaknya yang tertahan dari seberang dinding. Dan aku tahu, air mataku juga mengalir. Tapi ini air mata yang berbeda. Air mata pelepasan. Air mata untuk sebuah pola yang harus diputus, betapapun sakitnya. Pemisahan kamar itu hanyalah simbol fisik. Yang lebih dalam, yang lebih menyakitkan, adalah pemisahan hati yang sudah lama terjadi. Hati yang dulu saling menyatu, kini terpisah oleh jurang ketakutan, penghinaan, dan kebohongan yang diizinkan tumbuh. Keesokan paginya, saat aku keluar dari kamar, aroma kopi sudah tercium. Hasbi sudah duduk di meja makan, dengan 2 cangkir kopi. Dia mencoba, tapi senyumnya kaku. Meeting pagi? Tanyanya. Iya. Jawabku singkat. Oh, oke. Hati-hati. Percakapan dangkal. Penuh jarak. Seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal satu atap. Saat aku hendak pergi, dia berkata lagi, Aku akan ke rumah sakit menemani mama hari ini. Aku berhenti. Baik. Apakah kamu benci aku karena itu? Aku menoleh, memandangnya. Di matanya ada ketakutan akan jawabanku. Aku tidak benci kamu, Hasbi. Aku kecewa. Dan aku sedih melihatmu tersiksa. Tapi pergi menemani ibumu yang sakit adalah hal yang benar. Itu tidak membuatku marah.
Yang membuatku marah adalah jika kamu pergi ke sana lalu setuju lagi dengan semua fitnahnya tentang aku. Dia mengangguk pelan, seolah mendapatkan sedikit petunjuk dalam kegelapannya. Pemisahan kamar dan hati itu adalah keputusan paling menyakitkan yang pernah kuambil. Tapi dalam kesakitan itu, ada kejernihan. Aku tidak lagi berperang di dua front, melawan keluarga Marni dan sekaligus berharap pada Hasbi. Sekarang, garisnya jelas. Dan dalam kejelasan itu, meski perih, ada kekuatan untuk bernapas lagi. Untuk fokus pada pertempuran lain yang harus dimenangkan. Pertempuran mempertahankan karir dan integritasku. Pukul 11 pagi, saat aku sedang memeriksa material sampel untuk proyek SCBD, ponselku bergetar dengan notifikasi dari grup WhatsApp kompleks perumahan tempat kami tinggal. Grup itu biasanya berisi info tentang keamanan, iuran, atau pengumuman pengelola. Tapi pagi ini, judul obrolannya adalah, pilihan pengurus RT baru mendadak. Aku hampir saja mengabaikannya, sampai sebuah nama melintas cepat di layar. Bibi Eni, Ibu Budi, mengundurkan diri dari posisi bendahara dengan alasan mendadak. Bibi Eni. Bibi yang kemarin di pesta dengan lantang menyudutkanku, menyebutku, keras kepala, dan menyindir mobil Suzuki tua. Bibi yang suaminya, Pak Budi, adalah adik almarhum ayah mertuaku. Bibi yang selalu menjadi penyambung lidah Bu Marni dalam keluarga besar. Rasa penasaranku tergelitik. Kenapa mendadak mundur? Aku membuka grup dan membaca percakapan yang berlangsung cepat. Pak RT, kita hormati keputusan Ibu Eni. Tapi karena ini mendadak dan masih ada sisa dana kas RT yang belum dilaporkan, besok akan diadakan audit kecil-kecilan oleh beberapa warga yang netral. Warga 1, audit? Memangnya ada masalah? Warga 2, katanya sih. Katanya ya, ada selisih yang cukup besar antara pemasukan dari iuran renovasi taman bulan lalu dan laporan yang dibuat. Bibi Eni, itu tidak benar. Saya sakit, jadi tidak fokus. Uangnya pasti ada. Tulisannya terlihat panik. Warga 3, seorang akuntan. Baiklah, Bu. Tapi untuk transparansi, audit tetap perlu. Supaya bersih dari prasangka. Bibi Eni, saya tidak setuju. Ini seperti tidak percaya. Dan kemudian, sebuah pesan dari akun yang tidak memiliki nama, hanya inisial, masuk ke dalam grup. Sebuah foto. Foto struk transfer dari rekening kas RT ke sebuah rekening pribadi. Nomor rekening pribadinya disamarkan, tapi nama penerima terlihat jelas. Eni Sari Dewi, jumlahnya 50 juta rupiah. Deskripsi transfer, pinjaman pribadi. Grup itu meledak. Warga 4, astaga. Ini apa? Warga 5, pinjaman pribadi? Pakai uang kas RT. Pak RT, ini serius. Tolong Ibu Eni berikan penjelasan sebelum kita laporkan ke pihak berwajib. Tidak ada jawaban dari Bibi Eni. Hanya status online yang berubah menjadi tipping, lalu hilang, berulang-ulang. Aku duduk tercengang. Bibi Eni, yang selalu berlagak paling alim dan kritis terhadap orang lain, ternyata menggelapkan uang kas RT. Karma. Kali ini, datang dengan sangat cepat dan spesifik. Tak sampai 1 jam kemudian, telepon dari Bu Marni, yang selama 2 hari ini hanya mengirim pesan marah, mendarat di ponselku. Suaranya terdengar terengah-engah, bukan karena marah, tapi karena kepanikan yang nyata. Dinda, kamu lihat grup WhatsApp? Saya lihat, jawabku dingin. Ini ulahmu, bukan? Kamu yang kirim foto struk itu? Kamu yang ingin menghancurkan keluarga besar kami satu persatu. Aku hampir tertawa. Bu Marni, saya sibuk menyelamatkan karir saya dari upaya pemboikotan yang Ibu lancarkan. Saya tidak punya waktu atau minat untuk mengorek-ngorek kasus uang kas RT Bibi Eni. Tapi siapa lagi? Pasti ada yang berniat jahat. Mungkin, kataku, dengan nada yang disengaja datar. Ini adalah konsekuensi dari tindakan seseorang sendiri. Bibi Eni yang mengambil uang itu. Bukan saya. Saya hanya penonton yang kebetulan melihat pertunjukannya. Dinda, tolong. Dia keluarga. Kalau ini sampai berurusan dengan polisi, aib lagi. Keluarga tidak akan kuat lagi menerima skandal baru.
suaranya pecah, benar-benar ketakutan. Bibi Eni adalah sekutunya. Jika sekutu itu jatuh dan membuka mulut tentang hal-hal lain yang mereka lakukan bersama, itu mimpi buruk. Lalu ibu mau saya apa? Saya tidak punya kuasa atas grup RT itu. Kamu punya jaringan. Kamu kenal pengacara yang bagus, kan? Untuk urusan bisnismu. Tolong, bantu kita urus ini secara kekeluargaan. Biar Eni mengembalikan uangnya, dan kita tutupi ini. Permintaan itu membuatku tertegun. Kekuatan mereka, kekuatan untuk menutupi, untuk mengatur, untuk membuat masalah hilang, ternyata masih mereka andalkan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, saya tidak akan terlibat. Bu, jawabku tegas. Bibi Eni harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Seperti halnya ibu harus bertanggung jawab atas perbuatan ibu. Kamu tega melihat keluarga hancur. Keluarga ibu sudah hancur oleh kebohongannya sendiri. Sekarang tinggal memilih, dibangun kembali dengan fondasi yang jujur, atau ditutupi reruntuhannya sampai suatu saat ambruk sepenuhnya. Aku menutup telepon. Tangan agak gemetar. Menolak permintaan, keluarga, terasa seperti melanggar hukum tak tertulis. Tapi hatiku terasa lebih ringan. Karma untuk Bibi Eni berlanjut lebih cepat. Siang itu, seorang warga, yang ternyata adalah mantan asisten rumah tangga Bibi Eni yang pernah dipecat secara tidak adil, memutuskan untuk bocor lebih banyak informasi di grup kecil warga yang lebih privasi. Informasi itu sampai juga padaku melalui seorang teman. Rupanya, kebiasaan Bibi Eni bukan hanya soal uang kas RT. Dia sering meminjam perhiasan dari tetangga untuk pesta keluarga dan lupa mengembalikan, sampai pemiliknya malu untuk menagih. Dia juga kerap memanfaatkan jasa para tukang dan vendor kompleks dengan membayar murah atau menunda-nunda pembayaran, sambil pamer gaya hidup mewah. Orangnya pelit dan sombong sih, sebenarnya. Tapi karena dekat sama keluarga Marni yang berpengaruh, ya pada diam aja, kata temanku menyimpulkan. Kini, dengan Bu Marni sendiri sedang terpuruk, tamengnya hilang. Dan warga, yang sudah lama gerah, mulai berani bersuara. Sore harinya, kabar sampai, Bibi Eni dan suaminya pergi keluar kota mendadak untuk menghindari kejaran warga dan kemungkinan laporan polisi. Uangnya dikembalikan sebagian oleh keluarganya, dengan janji akan melunasi sisanya. Tapi reputasinya hancur. Dia akan menjadi bahan gunjingan di kompleks itu selama bertahun-tahun, dan mungkin dikucilkan. Saat aku pulang ke apartemen untuk mengambil barang lagi, Hasbi menatapku dengan ekspresi aneh. Kamu dengar tentang Bibi Eni? Tanyanya. Dengar. Mama bilang, kamu tidak mau membantu. Apa menurutmu aku harus membantu? Tanyaku balik, meletakkan tas. Dia berpikir sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak, dia salah. Tapi, rasanya aneh. Melihat orang yang kemarin masih menggonggong, hari ini lari terbirit-birit. Itu namanya karma, Hasbi. Kadang dia datang lebih cepat dari yang kita kira. Dan dia selalu tepat sasaran. Dia terdiam, lalu berkata, aku takut. Takut apa? Kalau karma itu nanti datang untuk kita juga. Untuk apa yang selama ini kita biarkan terjadi. Ucapannya itu menusuk. Dia mulai merenung. Mulai melihat pola. Itu adalah kemajuan kecil, tapi berarti. Karma hanya datang untuk mereka yang melakukan kesalahan dan tidak mau memperbaiki, kataku. Kita masih punya pilihan. Malam itu, di kamar terpisah, aku merenungkan karma untuk Bibi Eni. Itu adalah peringatan keras bagi seluruh keluarga Marni. Menara gading mereka retak, dan retakan itu membuat segala sesuatu yang busuk di dalamnya mulai terlihat dan berjatuhan. Bu Marni kehilangan sekutu. Reputasinya semakin tercoreng oleh skandal yang melibatkan orang terdekatnya. Tapi yang lebih penting, ini menunjukkan satu hal. Kekuatan mereka yang selama ini terlihat kokoh, sebenarnya rapuh. Dibangun di atas ketakutan dan gengsi. Begitu ketakutan itu hilang dan gengsi itu ternoda, kekuasaan mereka punah. Dan aku menyadari sesuatu. Aku tidak perlu aktif menjatuhkan mereka. Cukup dengan tidak lagi diam, dengan menolak tunduk pada skema mereka, dengan membiarkan kebenaran muncul,
maka alam semesta, atau karma, atau apapun namanya, akan mengurus sisanya. Orang-orang yang pernah mereka sakiti akan mulai bersuara. Kesalahan mereka akan menemui konsekuensinya. Hari-hari berikutnya adalah peperangan di dua front yang berbeda. Di satu sisi, aku harus mempertahankan proyek-proyek yang terancam oleh upaya pemboikotan diam-diam dari jaringan keluarga Marni. Di sisi lain, aku harus menjaga kewarasanku sendiri, hidup dalam apartemen yang sama dengan suami yang masih seperti bayangan ragu, dan mencerna semua peristiwa yang terjadi begitu cepat. Pertemuan dengan klien potensial dari perusahaan pengembang pesaing, PT Sentral Kreasi, berlangsung di sebuah klub bisnis yang elegan. Pak Edwin, direktur utamanya, adalah pria sepuh dengan mata tajam dan jabat tangan yang kuat. "Ibu Dinda," ucapnya setelah basa-basi singkat. "Kami sudah melihat portofolio dan rekomendasi Ibu. Sangat impresif. Tapi izinkan saya jujur, kami juga mendengar kegaduhan yang melibatkan nama Ibu akhir-akhir ini. Inilah saatnya." Aku menarik napas. "Saya paham, Pak Edwin. Dan saya ingin terbuka tentang hal itu. Apa yang terjadi adalah konflik pribadi yang melibatkan keluarga mertua saya. Ini tentang prinsip dan kebenaran, bukan tentang profesionalisme atau integritas kerja saya." Dia mengangguk, mengamati reaksiku. Konflik pribadi yang viral bisa menjadi risiko reputasi bagi mitra bisnis. "Itu benar," aku mengakui. "Tapi saya percaya, dalam jangka panjang, reputasi yang dibangun di atas kejujuran dan keberanian untuk membela yang benar, justru akan lebih bernilai. Saya tidak menyebarkan gosip, Pak. Saya membongkar kebohongan yang sudah merugikan banyak pihak, termasuk saya sendiri. Dan saya siap menghadapi konsekuensinya." Pak Edwin tersenyum tipis, sesuatu yang mirip kekaguman di matanya. "Berani. Tapi bisnis tidak selalu tentang keberanian, Ibu Dinda. Tentang hasil. Proyek mixed use kami di SCBD ini bernilai ratusan miliar. Kami butuh desainer yang bisa fokus, tanpa gangguan drama keluarga." "Saya paham," jawabku, membuka tablet. "Izinkan saya menunjukkan pada Bapak, bagaimana saya menangani proyek The Azure di tengah semua kegaduhan ini." Aku memperlihatkan timeline kerja, komunikasi dengan tim, dan progres desain yang tidak terlambat satu hari pun. Konflik pribadi saya tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam ruang kerja saya. Itu komitmen saya. Pertemuan berlangsung selama 1 jam lebih. Pak Edwin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, tentang konsep, tentang manajemen krisis, bahkan tentang filosofi desainku. Aku menjawab dengan tenang, dengan data dan keyakinan. "Kami akan menghubungi Ibu dalam waktu seminggu," katanya saat berpamitan. Aku berjalan keluar dengan hati berdebar. Ini adalah ujian terbesarku. Bukan hanya soal skill, tapi soal karakter. Ujian berikutnya datang lebih kejam. Keesokan harinya, Rani masuk ke ruang kerjaku dengan wajah pucat. "Bu, ada panggilan dari manajemen The Azure." "Ya. Mereka membatalkan kontrak kita. Resmi." Pukulan itu terasa nyata. The Azure adalah proyek yang sangat kuinginkan, yang sudah kumemenangkan dengan susah payah. Nilainya sangat besar, baik secara finansial maupun prestise. "Alasan?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Suratnya hanya menyebut adanya pertimbangan internal dan evaluasi ulang hubungan kerja. Tapi, teman saya yang kerja di sana bilang, tekanan dari PT Marni Graha sangat kuat. Mereka ancam akan mempersulit perizinan tahap selanjutnya jika tetap memakai jasa kita. Jadi, mereka memang menggunakan pengaruh mereka. Ini perang kotor. "Baik, Rani. Tolong siapkan semua dokumen kontrak dan progres kita. Saya akan hubungi pengacara." Tapi sebelum aku sempat melakukan apapun, email lain masuk. Dari seorang klien lama, seorang ekspatriat yang sudah 3 kali menggunakan jasaku untuk rumah dinasnya. Subjek, Urgent, Project Hold. Isinya menyatakan bahwa proyek renovasi villa di puncaknya ditunda sementara waktu karena ada pertimbangan lain. Aku tahu dia adalah teman golf Pak Marni. Rasa panik mulai merayap. Seperti domino, klien-klien yang terhubung dengan ekosistem Marni Graha mulai mundur satu persatu.
baik karena tekanan langsung, atau karena takut terkena imbas. Reputasiku sebagai desainer yang kontroversial mulai menjadi liability. Ini adalah ujian terberat bagi karierku. Bisakah aku bertahan ketika jaringan yang sangat kuat berusaha meminggirkanku? Aku memutuskan untuk tidak pasif. Kukumpulkan semua portofolioku, testimoni klien-klien yang puas, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Marni, dan data pertumbuhan perusahaanku. Lalu, dengan bantuan konsultan PR temanku, kami merancang strategi. Pertama, aku aktif menghubungi media arsitektur dan desain, bukan untuk membahas skandal, tapi untuk menawarkan ide-ide segar tentang desain berkelanjutan dan ruang kerja pasca pandemi, topik yang sedang tren. Aku memposisikan diri sebagai ahli di bidangku, bukan sebagai pihak yang terlibat drama. Kedua, aku lebih gencar menggunakan platform profesional seperti LinkedIn, memposting konten bernilai tentang desain interior, dan secara halus menampilkan proyek-proyek yang sedang berjalan, untuk menunjukkan bahwa bisnisku tetap solid. Ketiga, dan yang paling berani, aku menghubungi beberapa LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan anti-bullying. Aku menawarkan diri untuk memberikan workshop gratis, membangun ruang aman dan mandiri bagi perempuan. Di sini, aku tidak menyebut nama, tetapi ceritaku tentang tekanan dari keluarga dan bertahan dengan integritas menjadi inspirasi yang powerful. Responsnya di luar dugaan. Workshop itu penuh. Media lokal meliputnya. Aku mendapat tawaran menjadi pembicara di beberapa forum perempuan pengusaha. Citraku perlahan bergeser dari menantu yang membongkar skandal, menjadi perempuan tangguh yang membela prinsip dan memberdayakan lainnya. Dan yang terpenting, klien-klien baru mulai datang. Bukan dari lingkaran elit lama, tetapi dari kalangan profesional muda, pengusaha startup, dan ekspatriat baru yang tidak terikat dengan politik lama keluarga Marni. Mereka datang justru karena mendengar keteguhanku. 1 minggu setelah pertemuan, Pak Edwin dari PT Sentral Kreasi menelepon langsung. Ibu Dinda, kami memutuskan untuk mempercayakan desain public area dan coworking space di proyek SCBD kami kepada Ibu. Kontrak akan dikirim besok. Terima kasih banyak, Pak Edwin. Saya tidak akan mengecewakan. Saya tahu. Karena itu kami memilih Ibu. Di dunia ini, orang yang berani berdiri di atas prinsipnya itu langka. Dan biasanya, mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Kemenangan kecil itu terasa seperti oksigen di tengah ruang hampa. Proyek SCBD ini bahkan lebih besar dari The Azure. Ujian untuk Dinda belum sepenuhnya berakhir. Masih ada tekanan, masih ada proyek yang hilang. Tapi aku telah membuktikan sesuatu pada diriku sendiri dan pada dunia, bahwa aku tidak mudah dihancurkan. Bahwa reputasi sejati dibangun dengan kerja keras dan integritas, bukan dengan hubungan kekuasaan yang rapuh. Malam itu, saat aku kembali ke apartemen, Hasbi sudah menyiapkan makan malam sederhana. Dia melihatku meletakkan tas dengan wajah lelah tapi puas. "Bagaimana harimu?" tanyanya. "Sulit. Tapi aku dapat proyek baru. Lebih besar dari yang hilang." Dia terlihat lega. Aku dengar tentang workshopmu. Mama juga dengar. Dia marah, tapi ada juga temannya yang bilang, dia kagum padamu. Kagum? Iya, katanya, dia tidak akan pernah berani melakukan apa yang kamu lakukan. Itu adalah pengakuan tidak langsung. Sebuah retakan kecil di dinding kebenciannya. Ujian terberat bagiku mungkin bukan lagi dari luar, tapi dari dalam. Dari pilihan apakah aku akan memaafkan Hasbi, apakah aku akan memberi kesempatan pada pernikahan ini, atau apakah aku akan memilih untuk benar-benar merdeka, sendirian. Tapi untuk sekarang, aku cukup puas melewati ujian hari ini. Aku bertahan. Bahkan, aku mulai tumbuh lagi. Dan di tengah semua badai, itu adalah pencapaian yang paling berharga. Waktu berlalu dalam keadaan getir yang membeku. 2 bulan sejak pesta yang mengubah segalanya. Apartemen yang dulu terasa hangat, kini hanya menjadi ruang transisi yang sunyi. Aku dan Hasbi hidup seperti rekan sekamar yang sopan namun berjarak. Kami berbicara tentang tagihan, tentang pengiriman paket, tentang hal-hal yang aman. Segala sesuatu yang menyentuh hati, kami hindari seperti ranjau darat. Bu Marni keluar dari rumah sakit,
tapi tidak pernah pulih sepenuhnya. Kewibawaannya retak. Dia jarang muncul di acara sosial, dan ketika muncul, bisik-bisik serta tatapan yang dulu penuh hormat, kini berubah menjadi selidik dan kadang kasihan. Dia telah menjadi bahan pelajaran bagi banyak orang tentang bahayanya membangun menara di atas pasir kepalsuan. Pak Marni, di sisi lain, mengambil alih kendali penuh. Dengan tegas, namun dingin, dia memisahkan aset bisnis yang melibatkan nama istrinya untuk menyelamatkan perusahaan inti. Bisnis keluarga selamat, tapi dengan luka yang dalam dan kepercayaan yang harus dibangun ulang dari nol. Hubungan mereka sebagai suami istri, kata Hasbi, menjadi sangat dingin dan formal. Karierku justru berkembang pesat. Proyek SCBD berjalan lancar dan menjadi bahan pembicaraan yang positif di industri. Klien-klien baru datang dari referensi yang tidak terduga, termasuk dari beberapa orang yang diam-diam mengagumi keberanianku. Workshopku berkembang menjadi komunitas kecil perempuan profesional yang saling mendukung. Aku menemukan arti baru dari kesuksesan, bukan hanya angka di rekening, tetapi dampak dan harga diri. Tapi ada satu luka yang tidak kunjung sembuh, pernikahanku. Hasbi berubah, tapi seperti metamorfosis yang tersendat. Dia lebih sering di rumah, mencoba membantu, belajar memasak, bahkan sesekali mengirimiku bunga ke kantor. Tapi selalu ada bayangan ketakutan di matanya. Ketakutan untuk benar-benar melangkah keluar dari bayangan ibunya. Dia sudah berhenti membela kebohongan ibunya, tapi dia juga belum sepenuhnya berdiri di sisiku. Dia terjebak di zona abu-abu, dan kehadirannya yang setengah hati justru semakin menyiksa. Hingga suatu malam, di penghujung bulan ketiga, dia menghampiriku di ruang kerja rumah. Aku sedang memeriksa render 3D. Wajahnya pucat, matanya merah. Aku perlu bicara, Din. Beneran. Aku mematikan monitor. Aku dengar. Dia duduk, tangannya menutupi wajah. Suaranya parau saat mulai bicara. Tadi, aku ke rumah orang tua. Mama minta aku memilih. Dadaiku sesak. Memilih apa? Dia bilang, selama aku masih tinggal serumah denganmu, dia menganggap aku memilihmu. Dan dia tidak akan menganggap aku anaknya lagi. Air mata menetes di antara jari jemarinya. Dia bilang, aku sudah menghancurkan keluarganya. Dan kalau aku tidak kembali ke jalan yang benar, lebih baik dia tidak punya anak. Kekejaman yang terstruktur. Memberi ultimatum pada anaknya yang sedang hancur. Apa jawabanmu? Tanyaku. Suaraku datar meski hatiku berdebar kencang. Aku bilang, aku butuh waktu. Dia mendongak, wajahnya penuh penderitaan. Tapi Din, aku capek. Aku lelah dengan semua ini. Aku lelah merasa bersalah setiap hari. Kepada mama, kepadamu, kepada diriku sendiri. Aku tidak kuat lagi. Ini adalah titik nadirnya. Titik terendah di mana semua kekuatan untuk bertahan telah habis. Aku menarik napas dalam. Saatnya. Kalau begitu, mari kita buat keputusan yang mengakhiri kelelahan ini, Hasbi. Dia menatapku, takut akan apa yang akan kukatakan. Aku tidak bisa hidup setengah hati lagi, lanjutku. Aku cinta kamu. Tapi cinta saja tidak cukup. Kita butuh kepercayaan, kesetaraan, dan keberanian untuk membela satu sama lain. Kamu sudah berusaha, tapi kamu masih terikat. Ikatannya bukan lagi pada ibumu, tapi pada rasa bersalah dan ketakutan yang dia tanam dalam dirimu. Jadi, kamu mau bercerai, bisiknya, hancur. Aku tidak tahu, Hasbi. Tapi yang aku tahu, kita butuh pisah. Benar-benar pisah. Kamu perlu waktu sendiri, tanpa aku, tanpa ibumu, untuk mencari tahu siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu inginkan, dan apakah kamu bisa menjadi pria yang berdiri sendiri. Dan aku butuh ruang untuk benar-benar sembuh, dan melihat apakah aku masih bisa percaya lagi. Diam yang panjang menyelimuti kami. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Berapa lama? Tanyanya akhirnya. Kita tidak perlu batas waktu. Tapi kita perlu batasan yang jelas. Aku akan pindah dari sini sepenuhnya. Kamu bisa tetap di sini, atau dimanapun yang membuatmu tenang. Kita berdua bebas. Jika suatu hari nanti, setelah kita berdua sembuh dan tumbuh,
kita merasa jalan kita masih sama, kita bisa bicara lagi. Tapi jika tidak, maka kita mengizinkan satu sama lain untuk melanjutkan hidup. Itu adalah keputusan terberat dalam hidupku. Melepaskan seseorang yang masih kucintai, bukan karena kebencian, tapi karena cinta yang lebih besar. Cinta pada kebebasan, pada pertumbuhan, dan pada kemungkinan untuk suatu hari bisa saling mencintai dengan cara yang lebih sehat. Hasbi menangis, dan kali ini, aku membiarkan air mataku ikut mengalir. Ini adalah tangis perpisahan, tapi juga tangis pelepasan. Aku setuju, bisiknya akhirnya, dengan suara yang lebih jernih dari sebelumnya, seolah keputusan yang menyakitkan ini justru memberinya kelegaan. Aku akan cari terapis. Aku akan coba sembuh. Dan aku berharap suatu hari nanti, aku layak untuk kamu lagi. Dan aku berharap suatu hari nanti, kita bisa bertemu sebagai dua orang yang utuh, jawabku. 6 bulan kemudian, aku berdiri di balkon apartemen baruku yang lebih kecil, tapi seluruhnya milikku. Di tangan, secangkir kopi hangat. Di bawah, kota Jakarta sudah mulai berdenyut. Hidupku telah berubah total. Pekerjaanku berkembang luar biasa. Proyek SCBD-ku mendapat pujian dari majalah internasional. Komunitas perempuanku sekarang memiliki 100 anggota aktif. Aku merasa berarti, dan yang terpenting, aku merasa bebas. Tentang Hasbi, kami masih berkomunikasi. Jarang, seperti dua sahabat lama yang saling peduli. Dia tinggal di apartemen lama kami, menjalani terapi, dan mulai bekerja di bidang yang berbeda, jauh dari bisnis keluarganya. Dia belajar menjadi mandiri. Dalam satu pesannya, dia bilang, "Aku mulai mengerti apa yang kamu maksud dengan berdiri di atas kaki sendiri. Sulit, tapi aku merasa lebih hidup." Bu Marni, seperti yang kudengar dari jauh, hidup dalam pengasingan sosialnya sendiri. Citra yang dulu begitu dijaga, telah berganti dengan belas kasihan dan lupa. Dia dan Pak Marni tinggal bersama, tapi dalam keheningan yang panjang. Karma baginya adalah hidup dalam bayangan kejayaan masa lalu yang ternyata kosong. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lega. Lega karena telah memilih kejujuran, meski harganya mahal. Lega karena telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Dan lega karena memberi kesempatan pada cinta untuk bernafas, meski mungkin harus berpisah agar bisa hidup. Terkadang, di malam yang sunyi, aku merindukan Hasbi. Tapi kemudian aku ingat perempuan yang basah kuyup, berbau comberan, dan terhina di depan banyak orang. Perempuan itu telah berjalan jauh. Dia telah mengeringkan air matanya, membersihkan lumpur dari hatinya, dan berdiri tegak. Hari ini, aku akan memulai proyek baru, mendesain shelter untuk perempuan korban kekerasan. Sebuah ruang aman, yang kuharap bisa menjadi tempat bagi siapapun untuk pulih dan menemukan kekuatannya kembali, seperti yang telah aku alami. Dari balkon, aku angkat cangkir kopiku, menyapa matahari pagi. Masa depan masih panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menyambutnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan yang tenang. Kisahku dengan keluarga Marni mungkin telah berakhir, tetapi kisah Dinda, sang perempuan yang berani memilih kebenaran meski harus basah kuyup lebih dulu, baru saja dimulai.